Setelah perusahaan melantai di bursa, aku mendapatkan bonus sebesar 60 juta yuan dan akhirnya berhasil mencapai kebebasan finansial. Aku pulang ke rumah dan bercanda kepada orang tuaku kalau aku baru saja kena PHK dari perusahaan serta berencana pulang kampung untuk menumpang hidup pada mereka. Tapi siapa sangka, hari itu juga orang tuaku langsung mengalihkan kepemilikan semua properti kepada adikku. Mereka bahkan bilang mau pindah dan tinggal bersama adikku, lalu memintaku untuk pergi mencari kontrakan sendiri. Pacarku pun memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta putus. Sambil tersenyum, aku dengan senang hati menyetujui semua tuntutan mereka. Mengenai uang 60 juta yuan itu, aku tidak membicarakannya sepatah kata pun. Ayah, ibu, aku tiba-tiba pulang kali ini karena baru saja di PHK oleh perusahaan. Bolehkah aku menumpang hidup dengan kalian untuk sementara waktu? Lihat ekspresi orang tuaku yang tercengang. Aku baru saja ingin tertawa dan berkata, kalau aku hanya bercanda, aku membuat kalian kaget ya. Namun, tiba-tiba aku melihat ayah menarik-narik ujung baju ibu. Mereka berdua tersenyum kaku kepadaku dan berkata, tidak apa-apa, tidak ada salahnya beristirahat sejenak. Nak, kamu masuklah ke kamar dulu dan istirahat. Nanti ayah dan ibu harus pergi keluar sebentar untuk mengurus sesuatu. Setelah berbicara, mereka berdua terburu-buru masuk ke dalam kamar tidur. Aku takut mereka menganggapnya serius dan menjadi panik. Jadi aku baru saja ingin mengetuk pintu untuk menjelaskan. Tetapi dari dalam kamar terdengar suara ayah berkata, Jiang Chen, sudah tidak punya pekerjaan. Kalau dia terus bermalas-malasan di rumah, jangan-jangan dia berniat menumpang hidup pada kita. Itu benar-benar tidak boleh terjadi. Bu, mumpung dia belum tahu seberapa banyak harta yang kita miliki. Sebaiknya kita segera mengamankan seluruh uang kita dan mengalihkan semua aset properti kita kepada si bungsu. Biar dia tidak bisa mengincarnya. Suara ibu terdengar agak ragu. Semua properti kita? Tapi salah satu rumah itu meski tertulis atas nama kita. Bukankah itu rumah yang dibeli Chen Chen untuk pernikahannya sendiri? Apakah tidak apa-apa jika kita lakukan ini? Ayah menyahut dengan tidak sabar. Kalau tertulis atas nama kita, berarti itu milik kita. Dia punya pekerjaan mapan di kota besar, dan dia anak sulung. Apa salahnya jika dia mengalah demi adiknya? Soal rumah nikah, bukankah dia tinggal bekerja keras lagi untuk membelinya? Ibu hanya takut Chen akan merasa kita pilih kasih. Pilih kasih apa? Kita kan orang tuanya, kita yang membesarkan dia. Lagi pula bukannya sekarang dia sedang menganggur, memberikan uang itu kepada adiknya kan sama saja dengan membantunya menabung. Kalau tidak dengan sifatnya yang malas dan tidak mau bekerja itu, Dedoniu. Bagaimana kalau semuanya dihabiskan begitu saja? Ibu berpikir sejenak, lalu akhirnya mengangguk setuju. Ya sudah, nanti aku juga akan bicara dengan Hao Hao, supaya dia tidak asal bicara. Aku yang bersandar di luar pintu hanya bisa tersenyum kecut meratapi nasibku. Lalu kembali melangkah masuk ke kamarku. Sejak kecil, aku tahu kalau ayah dan ibu memang lebih menyayangi Jiang Hao. Itu karena aku dibesarkan oleh nenek. Sedangkan Hao Hao tumbuh besar di samping mereka. Sejak kecil mereka selalu mendoktrinku, kamu itu anak sulung. Kakak tertua harus bisa menjadi sosok pengganti ayah. Entah siapa yang benar atau salah, kamu harus selalu mengalah pada adikmu. Kami mencari uang setengah mati, bekerja siang dan malam demi masa depanmu. Makanya meninggalkanmu di kampung halaman itu sudah tidak ada jalan lain. Sekolahmu juga sudah terdaftar di sana. Kalau dipindahkan sekarang, justru akan mengganggu belajarmu. Sudahlah, kamu tinggal di kampung saja. Kami harus fokus merawat adikmu di sini. Aku sangat memahami betapa sulitnya perjuangan orang tuaku. Karena itulah, sejak mulai kuliah, aku tidak pernah lagi meminta uang dari mereka. Bahkan, aku sampai bekerja paruh waktu demi membantu membiayai sekolah adikku. Setelah lulus, aku bekerja keras banting tulang selama hampir 8 tahun. Sampai akhirnya, aku berhasil mengumpulkan cukup uang, untuk membeli sebuah rumah dengan 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu di kampung halaman. Rencananya, rumah itu akan kugunakan sebagai rumah pernikahan dengan pacarku nanti. Namun, karena adikku berkata jangan sampai kuota pembelian rumah pertamaku hangus, ia menyarankanku untuk menuliskan nama ayah dan ibu di sertifikatnya. Siapa tahu nanti aku mendapat kesempatan membeli rumah baru di kota Jin. Karena berpikir mereka adalah keluarga kandungku sendiri, aku pun setuju begitu saja. Tapi, siapa yang menyangka? Ternyata sejak saat itu pun mereka sudah mulai memanfaatkanku. Padahal, tujuanku pulang kali ini adalah untuk memberikan kejutan bagi mereka.
Perusahaan tempatku menanam modal akhirnya resmi melantai di bursa saham. Bagian keuntungan yang kudapatkan mencapai lebih dari 60 juta yuan. Lagi pula, kedepannya aku akan terus menerima bagi hasil ini setiap tahun. Kini aku sudah mencapai kebebasan finansial. Awalnya aku berniat mendiskusikan rencana membeli rumah baru bersama orang tuaku, sekaligus membelikan beberapa ruko untuk adikku. Aku juga ingin membelikan mereka mobil baru, serta memberikan tabungan masing-masing beberapa juta yuan yang bisa mereka gunakan untuk menikmati masa tua dengan tenang. Hidup juga bakal terasa lebih santai dan ringan. Alangkah indahnya kalau kita sekeluarga bisa pergi liburan bareng. Makanya tadinya aku cuma mau bercanda aja. Awalnya aku bilang mau numpang hidup sama mereka biar mereka kaget. Terus baru deh kasih tahu kalau keluarga kami sekarang udah kaya raya. Tapi siapa sangka malah aku sendiri yang dibuat syok setengah mati. Tapi meskipun ucapan orang tuaku tadi benar-benar bikin aku kaget, tapi adikku, Jiang Hao nggak bakal kayak gitu. Sejak kecil, kalau ada barang bagus, aku selalu kasih ke dia duluan. Bisa dibilang dialah yang kubesarkan dengan tanganku sendiri. Hubunganku dengannya sangat dekat. Tindakan egois orang tua kami ini, dia pasti nggak akan setuju. Nggak lama kemudian, orang tuaku berkata padaku dengan nada yang penuh perhatian, "Nak, nggak apa-apa. Kamu udah capek kerja bertahun-tahun. Sekarang di rumah istirahat saja yang tenang. Ibu sama ayah mau pergi sebentar ada urusannya. Kalau nanti malam kamu mau makan apa, kirim pesan aja ke WeChat ibu ya." Kalau aku nggak dengar obrolan mereka tadi, aku bener-bener nggak bakal nyangka. Orang tua yang kelihatannya sangat perhatian padaku ini, ternyata di belakang malah penuh kelicikan dan perhitungan denganku. Tiba-tiba HP ibuku berdering. Aku mendengar suara adikku dari seberang telepon. "Ibu, ada urusan apa sih kok mendadak banget? Sampai menyuruhku pergi ke kantor pertanahan segala?" Ibuku langsung memegang ponselnya erat-erat dan buru-buru berjalan menjauh. "Ibu suruh kamu pergi ya pergi aja." Ayahku sedikit menggeser tubuhnya untuk menghalangiku, lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu istirahat dulu ya, kami berdua pergi dulu." Aku cuman tersenyum tipis tanpa mengeluarkan suara. Kemudian, tanpa sepengetahuan mereka, aku diam-diam membuntuti mereka dari belakang. Benar saja, kulihat mereka menemui adikku di pinggir jalan. Aku pun mengendap-endap ke sudut jalan untuk menguping. Kulihat mereka membicarakan rencana yang mereka bahas sebelumnya. Kepada adikku juga. Setelah mendengar semuanya, dahi adikku langsung berkerut dalam. "Ayah, ibu, nggak bisa kayak gini. Bagaimana bisa kalian memperlakukan kakak seperti ini?" Ibuku buru-buru menarik lengan baju Jiang Hao sambil berbisik, "Aduh, Hao Hao, kakakmu sekarang nggak mau kerja dan cuma mau luntang-lantung di rumah. Siapa yang tahu dia mau istirahat sampai kapan? Bagaimana kalau tabungannya sampai habis? Lalu ujung-ujungnya kita yang harus keluar uang untuk menghidupinya? Kalau begitu, nanti kamu mau pakai apa buat beli rumah dan cari istri?" Melihat situasi itu, ayahku juga mengangguk setuju. Anak muda zaman sekarang kan banyak yang cuma bisa menyusahkan orang tua. Kita juga harus lebih waspada. Lagi pula, apa salahnya melakukan ini? Semua harta kita, bahkan rumah ini juga atas nama kita. Terserah kita mau memberikan ini kepada siapa. Diberikan kepadamu jauh lebih baik daripada dia menghambur-hamburkan uangnya. Ibuku kembali membujuk. "Kakakmu itu bisa cari uang di kota besar. Begitu dia tahu keluarga kita tidak punya apa-apa lagi, dia pasti cuma bertahan beberapa hari lalu pergi bekerja keras lagi. Kita tidak perlu mengkhawatirkannya." Adikku melihat situasi itu dan tampaknya masih agak ragu. "Tapi pacar kakak kan sudah pernah kita temui. Bukannya mereka sudah berencana untuk menikah? Setidaknya rumah milik kakak itu harus dijadikan rumah pernikahan mereka. Apa kalian mau membalik namakan rumah itu atas namaku juga?" "Aduh, rumah nikah apanya? Kakakmu sekarang bahkan tidak punya pekerjaan. Mana ada perempuan yang mau hidup susah dengannya? Kamu sangat berbeda dengan dia. Kalau kamu tinggal di desa tanpa uang dan rumah, bukankah akan semakin sulit bagimu untuk mencari istri? Tapi bagaimana kalau kakak sampai tahu?" Ayahku terdiam sejenak, lalu menengus dingin. Memangnya kalau dia tahu, dia bisa apa? Bagaimanapun kami ini orang tuanya. Selama bertahun-tahun ini, kakakmu selalu sangat berbakti kepada kami. Dia tidak pernah membantah sepatah kata pun. Lagi pula sudah kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Kalaupun dia tahu, dia pasti akan memahami niat baik kita. Dia tidak akan menyalahkan kita. Ini juga demi mendorongnya agar bisa berkembang lebih baik. Ibuku ikut menyahut, "Benar sekali. Mana boleh anak muda terus-terusan menganggur dan beristirahat. Kakakmu itu tidak berpikir demi membiayai sekolahnya dulu, kita sudah bekerja setengah mati di luar sana.
Kalau dia tahu, ya biarkan saja. Memangnya dia bisa apa? Memangnya dia berani bertengkar dengan kita? Kalau sampai begitu, berarti dia anak yang tidak tahu diri. Begitu membahas ini, ayahku pun kelihatan makin emosi. Beneran deh, kalau dulu si kakek nggak maksa aku. Kakakmu pasti udah putus sekolah dari dulu. Lagian buat apa sih anak desa sekolah tinggi-tinggi? Padahal sebagai anak laki-laki, mana ada yang nggak merantau buat cari duit pas umur belasan tahun? Kalau bukan karena kakekmu yang keras kepala itu, mungkin kakakmu udah lama kerja serabutan di luar. Iya juga sih, anak desa kan emang harus mandiri lebih cepat. Deh, tahun-tahun pas kerja di luar sana bener-bener bikin kami capek banget. Ibu melirik jam dinding lalu buru-buru bilang, "Hau-hau, ayo jalan. Buruan kita urus balik namanya. Nanti pas ketemu kakakmu jangan sampai kelepasan bicara ya." Aku melihat bibir Jiang Hao terbuka tanpa suara, lalu menutupnya lagi. Sebelum akhirnya mengangguk dan berkata, "Ya sudah, aku mengerti. Tapi ingat ya, ini semua kan ide ayah sama ibu. Kakak mungkin cuma pulang sebentar buat istirahat. Siapa tahu nanti dia balik lagi ke Beijing dan dapat banyak duit. Aku kan masih berharap dia bakal beliin aku mobil baru. Jangan sampai gara-gara ini dia malah benci sama aku. Duh, nggak usah kamu kasih tahu juga, kami udah paham. Kami semua udah merencanakan ini matang-matang." Aku memandangi keluargaku sendiri yang berdiri di depanku. Balila, mereka tertawa bahagia bersama sambil berjalan menjauh. Tubuhku lemas dan bersandar pasrah pada dinding. Dengan satu tangan menutupi mata, perlahan aku tertawa getir. Saat pertama kali menerima uang itu, pikiran pertamaku adalah segera pulang untuk memberitahu mereka bahwa kami akhirnya bisa hidup layak dan bahagia. Aku sangat ingin membagikan kebahagiaan ini bersama mereka, karena aku mengira kami adalah satu keluarga utuh. Tapi ternyata bagaimana dengan mereka? Mereka tidak pernah sekalipun menganggapku sebagai bagian dari keluarga. Hanya Jiang Hao satu-satunya anak kesayangan di rumah ini. Lalu aku ini dianggap apa? Di rumah ini aku hanyalah sosok yang terus-menerus mereka manfaatkan dan peras tenaganya. Saat butuh bantuan, mereka tinggal membujukku dengan kata-kata manis dan menganggap semuanya akan baik-baik saja kembali. Sejak masuk SMA, aku sama sekali tidak pernah memakai uang sepeser pun dari rumah. Siang hari aku belajar di sekolah, malamnya aku bekerja mencuci piring dan mengantar makanan. Wop, semua itu kulakukan agar tidak membebani pikiran dan tenaga mereka. Setiap hari, aku selalu memakai baju bekas pemberian orang lain. Sama seperti sepatu yang nggak pas di kaki. Sedangkan Jiang Hao, baju barunya banyak banget sampai nggak habis-habis dipakai. Mereka selalu memintaku untuk maklum. Jiang Hao sejak kecil tumbuh besar di kota kabupaten. Jadi sudah terbiasa hidup boros. Dan karena aku ini kakaknya, aku harus selalu mengalah padanya. Aku mendengarkan mereka, dan aku pun melakukannya. Kupikir, sebagai seorang kakak, aku memang harus bersikap dewasa. Kupikir alasan ayah dan ibu nggak peduli padaku adalah karena aku sudah cukup mandiri. Tapi siapa sangka, ternyata mereka memang sama sekali nggak sudi untuk membuang-buang waktu demi diriku. Awalnya, omonganku soal resign dan numpang hidup pada orang tua itu cuma candaan. Tapi candaan ini justru menyadarkanku akan kenyataan bertahun-tahun ini, kenyataan pahit yang selama ini selalu enggan kuakui. Tapi belum terlambat untuk menyadarinya sekarang. Setidaknya uangnya masih aman di tanganku. Malam harinya saat kami sekeluarga sedang berkumpul di meja makan, mereka saling memberikan isyarat mata satu sama lain. Sesaat kemudian, ibu membuka suara lebih dulu, "Cencen, kamu sudah bekerja keras di luar sana selama bertahun-tahun. Ibu tahu kamu pulang karena ingin beristirahat sejenak. Tapi situasi keuangan di rumah kita sekarang benar-benar sedang sulit." Aku hanya menunduk sambil terus makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di saat itulah ayah berdeham pelan dan ikut bicara. "Anu, sebelumnya kami sempat mencoba berbisnis. Tapi nggak disangka modalnya malah habis tanpa sisa. Bahkan rumah ini juga sebentar lagi bakal disita orang. Cencen, ayah dan ibumu sudah nggak punya uang lagi. Kami terpaksa harus numpang di rumah kontrakan adikmu. Tapi karena tempatnya sempit sekali, mendingan dalam minggu ini kamu pindah saja. Cari saja tempat tinggal sendiri." Mereka mengira aku bakal syok dan bertanya ini itu. Sehingga mereka sudah bersiap-siap untuk mengarang penjelasan panjang lebar. Namun di luar dugaan, aku hanya merespon dengan gumaman singkat. "Ya, aku mengerti. Aku akan beres-beres dan segera pindah."
Aku sama sekali nggak peduli bagaimana cara mereka membohongiku, karena bagiku semua itu sudah nggak penting lagi. Sama halnya dengan rahasia yang nggak akan pernah kubagikan kepada mereka, bahwa aku baru saja mendapat bonus dividen sebesar 60 juta yuan. Dalam 2 hari ini, aku baru saja selesai mengemasi semua barang-barangku, dan saat aku bersiap untuk pergi, aku benar-benar tidak menyangka pacarku tiba-tiba menyusul sampai ke kampung halamanku untuk mencariku. Kebetulan papa dan mama juga sedang sibuk merapikan rumah selama beberapa hari terakhir ini. Mereka sangat terkejut saat melihat pacarku datang tadi pagi. Wan Wan sudah datang. Maaf ya, rumahnya agak berantakan nih. Kamu duduk-duduk dulu ya. Lingawan hanya mengangguk pelan. Sambil melihat sekeliling ruangan, dia menutup hidungnya dengan ekspresi agak risih. Melihat papa dan mama ada di situ, aku pun tidak bisa leluasa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya dengan penasaran aku bertanya, Wan Wan, kenapa kamu tiba-tiba menyusul ke sini? Kemarin kamu bilang ada urusan penting denganku, tapi bukankah aku sudah bilang kalau 2 hari lagi aku akan pulang? Lagi pula, kalau mau datang, kenapa tidak memberitahu agar aku bisa menjemputmu? Kamu pasti capek sekali kan? Namun, sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku, Wan langsung memotong ucapanku dengan lirih. Jiang Chen, urusanku ini agak mendesak. Lalu dia melirik ke arah kedua orang tuaku. Detik itu juga, aku langsung paham maksudnya. Maka dari itu, aku langsung menarik tangan Lingwan menuju kamarku dan segera menutup pintu rapat-rapat. Wan Wan, biar ku ambilkan air minum dulu. Dulu, ya. Kita putus saja. Mendengar kata-kata itu, seketika aku langsung mematung. Dengan rasa tidak percaya, aku menoleh ke arahnya. Wan Wan, kenapa tiba-tiba sekali? Padahal aku punya satu kabar baik yang ingin kubagikan padamu. Aku bilang, kita putus, sahut Lingwan dengan nada bicara yang sangat dingin dan tegas. Aku menarik napas dalam-dalam lalu duduk di samping Lingwan, merasa seluruh tubuhku mendadak lemas tak berdaya. Hubunganku dengan Lingwan berawal dari perkenalan lewat seorang teman. Dia, sama sepertiku, adalah perantau yang datang ke kota Jin untuk mengadu nasib. Namun, dengan kondisi kami yang sekarang, rasanya teramat sulit untuk bisa bertahan hidup di kota sebesar kota Jin. Karena itu, rencana awal kami adalah bekerja keras selama beberapa tahun, lalu mencari kota kecil untuk menetap dan membangun masa depan bersama. Seharusnya, dalam 1 atau 2 tahun lagi, tabungan kami sudah terkumpul, dan kami sudah bisa bersiap-siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Meskipun aku tahu ibunya memang tidak pernah menyukaiku, tapi aku sama sekali tidak menyangka kalau dia akan secepat ini meminta putus denganku secara tiba-tiba. Tepat saat aku baru saja hendak menceritakan tentang kebebasan finansial yang baru kuraih, tak disangka. Wajah Lingwan langsung berubah menunjukkan rasa tidak sabar. Dia langsung berkata pada Jiang Chen, kamu ini benar-benar nggak berguna. Udah bertahun-tahun kerja di Beijing, tapi beli satu rumah aja nggak sanggup. Kata-kata yang mau kuucapkan langsung tertahan di tenggorokan. Wan Wan, bukannya aku nggak berguna. Satu rumah di Beijing itu harganya 20 juta yuan. Pekerja biasa mana mungkin sanggup beli? Wan Wan, kamu kan juga perantau. Kamu yang juga berjuang di Beijing harusnya paham hal ini. Lin Wan tertawa sinis. Jangan cari-cari alasan buat ketidakmampuanmu deh. Sudahlah, aku juga nggak mau banyak omong kosong lagi sama kamu. Aku kesini cuma mau mutusin hubungan kita sampai bersih. Aku juga nggak mau bertele-tele lagi. Jiang Chen, ibuku udah nyariin jodoh buatku. Aku rasa dia cukup cocok. Dia ternyata orang asli Beijing. Aku berencana mau nikah sama dia. Menikah. Mengingat Lin Wan yang sebelumnya selalu beralasan lembur kerja, aku mulai menyadari sesuatu. Aku nggak bisa menahan tawa getir. Lin Wan, apa semua ini cuma karena uang? Terus kalau seandainya aku punya uang, kalau aku juga jadi orang kaya? Lim Wan menoleh menatapku. Diam tanpa bersuara sedikit pun. Saat menatap langsung sorot matanya sekarang. Aku baru menyadari. Dia sudah bukan lagi gadis yang dulu ku kenal. Tatapan matanya padaku sekarang sudah nggak menyisakan rasa cinta sedikit pun. Yang ada hanya rasa muak dan kegelisahan. Jiang Chen bersikap realistislah sedikit. Rasa cintamu itu, kalau dibandingin sama uang, benar-benar nggak ada harganya. Nggak ada artinya sama sekali. Lagian, seberapa banyak sih uang yang bisa kamu punya nanti? Seumur hidup pun kamu nggak bakal bisa beli rumah di Beijing. Kamu dan para pekerja kasar yang merantau ke sini. Pada dasarnya nggak ada bedanya sama sekali. Jiang Chen, kamu juga jangan salahin aku. Kalau mau salahin, salahin aja dirimu sendiri. Jadi orang itu harus realistis. Sedikit mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya.
Aku benar-benar merasa hidupku ini bagaikan sebuah lelucon yang konyol. Aku perlahan menyunggingkan senyum. Baiklah, kita putus sesuai keinginanmu. Kuharap kamu tidak akan pernah menyesal. Semoga kamu bahagia. Ling Wan menatapku, lalu menghela napas pelan. Jiang Chen, aku pasti akan bahagia. Kamu juga jangan cuma bicara karena emosi. Kedepannya bersikaplah lebih realistis. Kamu ini gampang sekali percaya dengan apapun kata orang lain. Awalnya aku dengar dari orang-orang kalau pekerjaanmu lumayan bagus, dan kupikir kamu punya kesempatan untuk tetap bertahan di Jinxi. Ternyata aku yang terlalu naif. Kamu, gajimu sebulan yang cuma seadanya itu, mau ditabung seperti apapun tidak akan pernah cukup. Tapi aku juga tidak berutang apa-apa padamu, meskipun kamu memang baik padaku. Tapi bagaimanapun juga aku sudah menemanimu cukup lama. Aku menunduk dan tidak mengatakan apa-apa lagi padanya. Melihat hal itu, Ling Wan langsung pergi begitu saja. Dan di saat itu tiba-tiba aku merasa mungkin orang yang tidak beruntung itu bukanlah aku, melainkan mereka. Sekarang, semua hal yang mereka dambakan sudah berada di tanganku. Namun tepat di saat semua itu sudah sangat mudah didapatkan, mereka justru menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya. Mungkin Tuhan juga tahu kalau mereka tidak pantas mendapatkan semua ini. Ayah dan ibu melihat Ling Wan pergi begitu saja tanpa pamit sama sekali. Seketika wajah mereka langsung berubah masam. Orang macam apa itu? Sama sekali tidak tahu sopan santun. Jangankan memasakkan makanan untuk kami. Melihat kami di sini pun dia bersikap seolah kami ini tidak ada. Chen, perempuan seperti itu jangan sampai kamu nikahi. Dengar tidak? Menikahi dia hanya akan membawa sial bagi keluarga kita. Tidak akan kunikahi, kami sudah putus, ucapku dengan dingin. Mendengar ucapanku, ayah dan ibu saling berpandangan. Aduh, tuh, kan, karena kamu tidak punya pekerjaan, makanya perempuan pun mulai mencampakkanmu. Ya sudahlah, kamu sebaiknya secepatnya kembali ke kota Jing dan cari pekerjaan yang bagus. Nanti kami kan butuh biaya untuk hari tua. Adikmu juga masih ingin dibelikan mobil. Kalau kamu tidak segera kembali ke sana dan berjuang keras, apa kamu masih ingin membuat kami menderita di masa tua nanti? Aku sudah malas bicara apa-apa lagi dengan mereka. Aku hanya mengangguk dan berkata, begitu selesai beres-beres, aku akan langsung kembali ke ibu kota. Melihat itu, Papa dan Mama langsung mengangguk gembira. Nah, begitu baru benar. Masih muda begini, buat apa tinggal di kampung halaman? Pergi merantau itu bagus, sangat bagus. Mendengar itu, aku hampir saja tertawa sinis. Dulu, mereka tidak berkata seperti itu kepada adik. Waktu itu mereka malah bilang, buat apa kamu pergi merantau? Tinggal saja di rumah, cari kerja di dekat sini saja. Mobil dan rumah pun sudah kami siapkan untukmu. Kakakmu juga akan memberimu uang jajan setiap bulan kan? Dan bodohnya aku benar-benar rutin mengirimkan uang dalam jumlah besar untuknya setiap bulan. Memikirkan hal itu, aku tersenyum sinis. Tenang saja. Jika sampai ke depannya kalian bisa memeras 1 sen pun dariku, maka hidupku selama ini sia-sia saja. Setibanya kembali di ibu kota, aku segera menyelesaikan serah terima semua pekerjaan dan langsung mengundurkan diri. Pihak kantor sebenarnya ingin menahanku, jadi mereka menawarkan kesepakatan kerja paruh waktu untuk sekadar membantu sesekali. Aku pun menyetujuinya. Lalu kami, kumpulan orang-orang yang sudah bebas secara finansial ini berkumpul dengan meriah dan makan bersama. Setelah itu, karena merasa bosan tidak ada kerjaan, salah satu dari kami mengusulkan untuk mendirikan sebuah perusahaan dan memulai bisnis kecil-kecilan. Lagi pula, kami tidak akan bangkrut kalaupun rugi. Aku pun tidak keberatan dan langsung setuju untuk menanam modal. Hari itu kami mengobrol dengan sangat menyenangkan. Namun begitu sampai di rumah, aku terkejut melihat seisi rumah sudah diobrak-abrik habis-habisan. Seluruh ruangan berantakan tanpa sisa. Sofa di ruang tamu digeser paksa hingga ke depan pintu. Meja kopi terguling di sudut ruangan, dan pecahan kaca berserakan di mana-mana. Bahkan lukisan dekoratif yang tergantung di dinding pun raib diambil. Lemari pakaian di kamar tidur diacak-acak sampai terbalik, baju-baju berserakan di mana-mana, dan sprei serta selimut ditarik paksa hingga menumpuk di lantai. Rak buku di ruang kerja ambruk, membuat tumpukan buku dan dokumen berhamburan di atas lantai. Bahkan, perlengkapan mandi di kamar mandi pun, sampai panci dan wajan di dapur pun habis tak bersisa. Tiang gorden patah terbelah, kainnya robek dan seisi rumah hancur berantakan. Benar-benar seperti habis dijarah habis-habisan. Sampai-sampai tidak ada lagi sisa kehangatan manusia di dalamnya. Aku terpaku di ambang pintu.
Rasa mabukku seketika hilang tak berbekas karena syok. Seluruh darah di tubuhku rasanya membeku seketika. Setelah mematung beberapa detik barulah aku tersadar. Dengan cepat aku menutup pintu rapat-rapat, mengambil ponsel, dan langsung menelepon polisi di nomor 110. Jariku sampai memucat karena menggenggam ponsel terlalu erat. Di telepon, aku berusaha keras menstabilkan suaraku, menjelaskan alamat rumah dan bagaimana kondisinya yang sudah acak-acakan. Setelah menutup telepon, aku segera menghubungi pemilik kontrakan. Mendengar rumahnya hancur berantakan seperti itu, dia panik setengah mati dan bilang akan segera ke sana. Sekitar belasan menit kemudian, polisi tiba lebih dulu. 2 petugas polisi bersama tim forensik langsung masuk ke dalam rumah. Petugas forensik mulai memeriksa sekeliling ruangan dengan peralatan mereka, mengumpulkan sidik jari dan bekas telapak kaki yang tertinggal. Sementara polisi lainnya mulai menanyakan kapan terakhir kali aku meninggalkan rumah, apakah aku melihat ada orang yang mencurigakan, dan barang berharga apa saja yang hilang. Aku menjawab satu persatu, menjelaskan bahwa semalam aku pergi makan bersama teman-teman, dan baru pulang saat dini hari. Saat sampai, aku melihat pintu rumah sedikit terbuka, dan begitu masuk, kondisinya sudah sekacau ini. Mengenai barang berharga, karena aku berencana menata ulang hidupku setelah mengundurkan diri dari pekerjaan, sebagian besar uang tunai, dan barang-barang berharga lainnya sudah kusimpan di dalam brankas. Brankas itu memang sempat dicongkel, tapi untungnya tidak berhasil dibuka. Justru barang-barang kebutuhan sehari-hari yang tidak seberapa harganya, malah habis dijarah tanpa sisa. Tak lama kemudian, pemilik kontrakan pun tiba. Begitu melangkah masuk dan melihat kekacauan ini, wajahnya langsung pucat pasi. Dia menunjuk ke arah puing-puing yang berserakan. Bibirnya bergetar tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Hingga akhirnya dia berteriak frustrasi, "Dosa apa yang sudah kuperbuat sampai harus mengalami ini? Rumah ini kan baru saja selesai direnovasi. Dan baru kusewakan kepadamu beberapa bulan saja." Aku pun langsung meminta maaf berkali-kali dan berjanji akan bertanggung jawab atas semua kerusakan ini. Baru setelah itu, raut wajah pemilik kontrakan agak melunak, sambil berdiri di samping membantu pekerjaan polisi. Petugas forensik sibuk memeriksa selama setengah jam lebih, mengambil beberapa sidik jari di gagang pintu dan meja kopi. Mereka juga menemukan beberapa bekas jejak sepatu yang berbeda di lantai. Petugas polisi memberitahu kami kalau mereka akan memeriksa rekaman CCTV dari pihak pengelola perumahan untuk segera mengidentifikasi pelakunya. Kami diminta pulang dulu dan menunggu kabar, serta memintaku membuat daftar barang yang hilang untuk diserahkan kepada mereka. Setelah polisi pergi, aku dan pemilik kontrakan mulai merapikan rumah bersama. Melihat kondisi rumah yang berantakan tidak karuan, pemilik kontrakan memunguti pecahan kaca sambil mengeluh kalau dia belum pernah mengalami kejadian seperti ini seumur hidupnya. Hatiku sendiri rasanya dongkol setengah mati. Aku merasa ada yang tidak beres dengan semua ini. Seumur hidup aku merasa tidak pernah menyinggung siapapun. Siapa yang kurang kerjaan sampai tega mengosongkan rumahku? Apalagi barang berharga sama sekali tidak disentuh, tapi malah mengincar barang-barang kebutuhan sehari-hari. Sungguh sangat tidak masuk akal. Keesokan paginya, polisi dari kantor sektor menghubungi aku. Mereka bilang pelakunya sudah ketemu. Berdasarkan rekaman CCTV dari pihak pengelola, kemarin sore ada seorang pria dan 2 wanita yang membuka pintu rumahku menggunakan kunci. Mereka mengangkut beberapa kardus besar ke bawah lalu membawanya pergi dengan mobil. Lewat teknologi pengenal wajah, salah satu wanita di sana teridentifikasi sebagai Linwan, sedangkan 2 orang lainnya diduga adalah petugas dari jasa pindahan rumah yang dia sewa. Polisi juga menambahkan, di dalam rekaman itu terlihat sangat jelas bagaimana Linwan mengarahkan orang-orang untuk mengangkut barang, bahkan jemuran baju di balkon. Sampai dudukan kloset di kamar mandi pun ikut dibongkar dan diangkut. Tidak ada satupun ketel air listrik yang tersisa. Mendengar penjelasan polisi, awalnya aku sempat tercengang. Namun setelah itu, aku malah tertawa karena saking kesalnya. Pikiran Linwan ini benar-benar picik sekali. Sudah putus tapi masih saja melakukan hal sekonyol ini. Benar-benar membuatku geleng-geleng kepala. Polisi kemudian menanyakan bagaimana aku ingin menyelesaikan masalah ini. Aku bilang rumah ini milik pemilik rumah. Sebagian besar barang di dalam rumah juga punya dia. Biar pemilik rumah yang memutuskan. Aku menyerahkan teleponnya kepada pemilik rumah. Begitu mendengar ini ulah mantan penyewa, dia langsung meledak marah saat itu juga. Aku harus lapor polisi, biar Linwan ganti rugi semua kerugiannya, dan menuntutnya secara hukum. Aku langsung menyerahkan seluruh urusan ini kepada pemilik rumah. Setelah menutup telepon, rasanya lelah sekali.
Kenapa dulu aku bisa menyukai orang seperti dirimu? Benar-benar buta mataku. Aku segera merapikan beberapa barang pribadiku, lalu mencari hotel terdekat dan menyewa kamar untuk menumpang tinggal sementara waktu. Sambil menunggu masalah ini selesai, baru mencari kontrakan baru. Suatu hari, saat aku sedang mengejar tidur di hotel, karena semalam suntuk sibuk mengurusi masalah ini dan tidak bisa tidur nyenyak. Dalam keadaan setengah sadar, ponselku tiba-tiba berdering dengan histeris. Suaranya begitu menusuk telinga. Terdengar sangat mengejutkan di ruangan yang sunyi ini. Dengan mata terpejam, aku meraba-raba mencari ponsel, lalu mengangkatnya sambil terkantuk-kantuk. Dengan suara serak aku bertanya, "Siapa ini?" "Jiang Chen, apa kamu sudah gila karena miskin? Berani-beraninya kamu lapor polisi." Dari ujung telepon sana, terdengar jeritan histeris dari Lin Wan. Suaranya begitu melengking dan memekakan telinga, seperti kuku yang menggaruk kaca. Seketika dahiku berkerut karena teriakan itu, telingaku sampai berdengung-dengung. Secara refleks, aku menjauhkan ponsel dari telinga. Saat melihat layar, benar saja itu nomor Lin Wan. Aku mendengus remeh. Kemarahanku langsung memuncak. "Lin Wan, aku ragu apa kamu masih punya otak. Rumah ini milik pemilik rumah. Semua barang di dalamnya, selain milik pribadiku. Semuanya milik dia. Dan kamu main asal angkut begitu saja? Udah bikin rumah berantakan kayak gitu, sekarang malah nggak ngebolehin orang lapor polisi." Aku bersandar di kepala ranjang, nada bicaraku terdengar dingin dan penuh sindiran. Rasanya benar-benar konyol melihat apa yang dilakukan Ling Wan. "Apa-apaan bawa-bawa pemilik rumah? Semua itu barang-barangku. Waktu kita masih pacaran dulu, aku sendiri yang buatin daftar belanjanya buat kamu. Terus nyuruh kamu beli buat gantiin yang lama. Gordon-Gordon itu. Spray, alat dapur, semuanya aku yang milih. Sekarang kita udah putus. Apa salahnya kalau aku ambil barang-barangku sendiri? Atas dasar apa kalian lapor polisi? Buruan cabut laporannya. Kalau enggak, urusan kita nggak bakal selesai." Mendengar ucapannya, aku benar-benar dibuat tertawa saking konyolnya jalan pikiran dia. Barang-barang itu memang dia yang memilih. Tapi kan aku yang bayar semuanya. Lagi pula, sebagian besar itu kan barang milik pemilik sewaan. Bisa-bisanya dia dengan tidak tahu malu mengeklaim itu miliknya. Benar-benar tebal muka sampai ke ubun-ubun. "Ya udah, jelasin aja sana ke Pak Polisi. Kita lihat aja apa Pak Polisi bakal percaya. Sama alasan konyolmu itu, aku mendengus geli. Malas meladeninya lebih jauh. Aku langsung memencet tombol blokir. Sekalian saja aku blokir WeChat dan QQ-nya. Lalu menghapus semua kontak yang berhubungan dengannya. Aku juga menghapus semua foto Ling Wan di ponselku, beserta riwayat obrolan kami biar mata ini bersih. Rasanya meladeni orang seperti dia. Cuma bakal menurunkan levelku saja. Setelah memblokir Ling Wan, aku kembali merebahkan diri untuk tidur. Tapi aku terus berguling-guling gelisah dan tetap tidak bisa tidur. Kepalaku terasa sangat kacau. Mulai dari pulang ke kampung halaman dan bercanda dengan orang tua, lalu menyadari kalau orang tua dan adikku sendiri malah berkomplot menipuku, sampai Ling Wan yang tiba-tiba minta putus dan menguras isi rumah. Rentetan kejadian ini terus berputar di otakku bagaikan film, membuatku sadar betapa dingin dan kejamnya hati manusia. Yang namanya hubungan keluarga maupun cinta ternyata begitu rapuh saat dihadapkan pada materi. Setelah emosiku mulai reda, aku merasa badanku kurang sehat. Belakangan ini, masalah-masalah itu membuatku sangat stres. Pola makan dan tidurku pun jadi berantakan. Perutku juga rasanya selalu nyeri samar-samar. Karena kebetulan sekarang tidak ada kesibukan. Lebih baik aku ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh supaya hatiku tenang. Aku pun beranjak dari kasur, mandi, lalu bersiap-siap, lalu naik taksi ke sebuah rumah sakit tipe A yang terkenal di kota Jing. Aku mendaftar untuk antrean di bagian pemeriksaan medis, lalu menjalani seluruh rangkaian cek kesehatan tubuh. Hasil pemeriksaannya baru keluar 3 hari lagi. Selama 3 hari itu, aku sibuk mengurus masalah dengan pemilik kontrakan, sambil sesekali berdiskusi dengan temanku tentang rencana membuka perusahaan. Karena pihak pemilik kontrakan punya bukti rekaman CCTV, Lin Wan sadar dirinya salah dan tidak bisa mengelak. Hingga akhirnya dia membayar ganti rugi sebesar 20.000 yuan kepada pemilik kontrakan. Baru setelah itu, masalah ini akhirnya selesai. Kudengar gara-gara masalah ini, Lin Wan sampai ribut besar dengan pacarnya yang merupakan orang asli kota Jing. Pacarnya merasa tindakan Lin Wan terlalu ekstrem dan tidak pakai otak, sehingga sang pacar mulai merasa kecewa dan risih padanya. Mendengar kabar itu, rasanya puas sekali. Semua ini memang akibat ulahnya sendiri. 3 hari kemudian, aku pergi ke rumah sakit untuk mengambil hasil pemeriksaan. Begitu melihat isinya, aku langsung tertegun. Laporan medis itu menunjukkan adanya beberapa polip di ususku. Walaupun semuanya jinak, tapi dokter menyarankan
untuk segera melakukan operasi kecil guna mengangkatnya, demi mencegah polip-polip itu berkembang menjadi tumor ganas di kemudian hari. Dokter juga berpesan padaku untuk selalu menjaga pola makan dan istirahat, menjaga pikiran tetap positif, serta tidak boleh terlalu lelah atau gampang emosi. Sambil memegang kertas laporan medis itu, aku melangkah keluar dari rumah sakit. Memandangi keramaian orang-orang yang lalu lalang di jalanan, tiba-tiba terlintas sebuah ide di kepalaku. Sebuah ide untuk membuat orang-orang yang telah licik memanfaatkanku harus membayar mahal atas perbuatan mereka. Karena mereka begitu mementingkan harta dan sangat menganggapku sebagai beban yang menyusahkan, maka sekalian saja aku berpura-pura sakit parah. Aku ingin lihat seberapa egoisnya mereka sebenarnya. Dan juga agar aku bisa benar-benar membuang jauh-jauh sisa harapan terakhirku pada mereka. Pertama-tama, aku pergi ke apotek untuk membeli beberapa obat flu dan obat pereda nyeri. Lalu pergi ke rumah sakit untuk menebus obat lambung. Sengaja kurobek label di botol-botol obat itu dan hanya menyisakan kemasan luarnya saja. Aku juga meminta bantuan seorang teman yang bekerja di bidang desain untuk membuatkan laporan diagnosis kanker palsu. Di dalam laporan itu tertulis kalau aku menderita kanker usus besar, stadium menengah dan harus segera dioperasi. Biaya operasinya diperkirakan mencapai lebih dari 300.000 yuan. Setelah semua persiapan selesai, aku sengaja begadang selama beberapa malam, agar wajahku kelihatan pucat pasi dan kuyu, dengan mata yang cekung, hingga seluruh tubuhku tampak sangat lemas dan sakit-sakitan, seperti tidak punya gairah hidup lagi. 1 bulan kemudian, saat semua persiapan sudah matang, aku menyetir mobil pulang ke kampung halaman. Aku langsung pergi ke rumah kontrakan adikku, Jiang Hao. Tempat itu adalah kompleks perumahan tua. Rumahnya ada di lantai 6 dan tidak ada lift. Lorong tangganya dipenuhi tumpukan barang bekas, hingga mengeluarkan bau apek. Saat kubuka pintunya, bagian dalam rumah itu terasa sangat sempit dan sesak. Rumah yang luasnya bahkan tidak sampai 60 meter persegi itu dijejali 3 ranjang. Di ruang tamunya juga menumpuk berbagai macam barang, sampai-sampai tidak ada celah untuk melangkah. Hanya demi memeras uangku untuk membelikan adikku mobil, orang tuaku sampai rela tinggal di rumah sekecil dan seburuk ini. Sungguh luar biasa daya tahan mereka. Begitu aku melangkah masuk, kedua orang tuaku dan Jiang Hao ada di sana. Mereka sedang berkumpul mengelilingi meja makan. Begitu melihatku masuk, mereka bertiga langsung tertegun seketika. Raut terkejut sempat melintas di wajah mereka. Tapi dengan cepat mereka kembali bersikap acuh tak acuh. Ibuku meletakkan sumpitnya. Dengan pura-pura peduli, dia bertanya pada Chen Chen, "Kenapa kamu pulang? Bukannya kamu bilang mau ke Beijing untuk cari kerja?" Aku tidak menjawab pertanyaannya, melainkan terus melangkah maju dengan terhuyung-huyung. Kedua tanganku bertumpu pada meja. Tubuhku bergetar sedikit, wajahku pucat pasi, dan bibirku kering pecah-pecah. Tanpa sepatah kata pun, aku langsung menangis terseduh-seduh di hadapan mereka. Suaraku tercekat, dipenuhi keputusasaan yang mendalam. "Ayah, ibu, aku sakit. Perusahaan memecatku bukan karena pengurangan karyawan, tapi justru karena penyakit ini. Aku takut membuat kalian khawatir, makanya tidak berani jujur, dan terus menyembunyikannya dari kalian." Sambil berkata demikian, aku mengeluarkan surat diagnosis palsu dari dalam tas, letakkannya di atas meja, lalu mendorongnya ke hadapan mereka. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam, pundakku terguncang-guncang karena terisak, terlihat sangat malang dan menyedihkan. Saat melihat keadaanku yang seperti ini, dan melihat surat diagnosis di atas meja, otot-otot di wajah ayah dan ibu tiba-tiba berkedut tak terkendali. Sinar kepanikan dan kejijikan melintas di mata mereka. Mereka saling bertatapan sekilas. Lalu, dengan tawa hambar, dalam nada bicara ayah. Tidak terdengar sedikit pun rasa peduli, yang ada hanyalah sikap acuh tak acuh. "Chen, kamu jangan bercanda. Tubuhmu kelihatan sehat begini. Mana mungkin bisa sakit? Pasti pihak rumah sakit salah diagnosis." Ibu pun langsung menimpali, "Iya benar sekali. Pasti mereka salah periksa. Kamu kan masih sangat muda. Badanmu juga sangat kuat. Tidak mungkin terkena penyakit parah." Aku mendongakkan kepalaku dengan raut wajah yang sangat pilu dan kedua mataku yang memerah menahan tangis. Dengan mata berkaca-kaca, aku terisak pelan dan berkata, saat aku melakukan pemeriksaan kesehatan tahun ini, hasilnya menunjukkan kalau aku terkena kanker usus, tapi untungnya belum stadium akhir. Untung saja cepat ketahuan, jadi masih bisa disembuhkan. Aku terdiam sejenak, sengaja menunjukkan tatapan penuh harap ke arah mereka. "Papa, Mama, aku tahu saat ini keluarga kita sedang kesulitan keuangan. Aku tahu kalian juga hidupnya susah, tapi
Bukankah sebelumnya aku masih punya sebuah rumah? Rumah yang rencananya mau kupakai setelah menikah nanti, sekarang harga pasarnya sekitar 300.000 yuan lebih. Dokter bilang, uang 300.000 yuan lebih itu bisa mengendalikan penyakitku, dan aku bisa segera dioperasi. Setelah mengatakan itu, aku menatap mereka dengan mata penuh harapan. Kedua tanganku saling menggenggam dengan sangat erat, sampai buku-buku jariku memutih, seolah-olah aku sedang berpegang erat pada harapan terakhir untuk bertahan hidup. Mak, uang ini anggap saja aku pinjam. Nanti setelah aku sembuh, aku pasti akan bekerja keras cari uang untuk mengembalikannya kepada kalian. Adik, bukankah adik sekarang juga masih bekerja? Dia sudah bekerja cukup lama, pasti punya sedikit tabungan kan? Tolong bantu aku, selamatkan aku. Tolong, aku mohon selamatkan nyawaku. Mendengar perkataan itu, ayahku seketika langsung panik. Beliau mengambil laporan diagnosis di atas meja dan membacanya sekilas, tangannya bahkan sampai gemetar. Dengan gugup beliau berkata, Kami tidak punya uang. Adikmu itu baru saja mulai bekerja. Mana mungkin dia punya tabungan? Cencen, kamu jangan panik dulu. Tenang saja, Papa dan Mama pasti akan membantumu. Kami pasti akan mencari jalan keluarnya. Ibuku juga ikut mengangguk. Sambil memaksakan senyum tipis di wajahnya, iya, Cencen, kamu jangan khawatir. Papa dan Mama tidak mungkin membiarkanmu begitu saja. Kak, kami akan mencari jalan keluarnya, mencari jalan keluar. Mulut mereka memang berkata akan membantuku, tapi sorot mata mereka tampak sangat ragu dan menghindar. Mereka bahkan sama sekali tidak berani menatap mataku. Setelah itu, mereka berdua memintaku untuk duduk dan menunggu di sofa. Kusuruh mereka berdua masuk ke kamar untuk menghitung berapa banyak sisa uang yang kami miliki dan melihat seberapa banyak yang bisa mereka kumpulkan. Aku memperhatikan mereka berdua berjalan beriringan masuk ke kamar tidur, lalu menutup pintunya. Sudut bibirku terangkat membentuk senyuman dingin yang sinis. Aku pun berdiri, melangkah perlahan dan tanpa suara menuju jendela balkon. Jendela kamar tidur mereka ternyata tidak tertutup rapat, menyisakan sedikit celah. Suara dari dalam pun terdengar dengan sangat jelas. Benar saja, begitu masuk ke kamar, mereka langsung melepas topeng mereka dan mulai menghitung-hitung dengan licik. Suara ibuku terdengar panik dan penuh keluhan. Apa maksud ucapan Cencen tadi? Kanker, itu kan kanker. Biaya pengobatannya pasti bakal jadi lubang tanpa dasar. Memang sih, dia masih punya rumah itu. Tapi sekarang dia kan tidak bekerja. Ditambah lagi sekarang kena kanker. Bahkan kalaupun sembuh, rasanya dia tidak akan bisa lagi melakukan pekerjaan berat. Hidupnya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ya ampun, kalau rumah itu diberikan kepadanya pun, tidak akan cukup untuk biaya berobat. Ujung-ujungnya bukankah semua uang itu bakal terbuang sia-sia? Suara ayahku juga terdengar kesal dan tanpa ampun. Dia berbisik dengan nada rendah, tidak boleh diberikan. Mana ada kanker yang bisa sembuh semudah itu? Buang-buang uang saja, semua akan sia-sia. Lagi pula, kalau kena kanker, tubuhnya perlahan-lahan pasti akan rapuh. Keluarga kita bisa ikut hancur terseret olehnya. Nanti malah pernikahan hau-hau yang jadi berantakan gara-gara dia. Pokoknya jangan sampai kita berikan. Ibuku mulai terisak pelan. Tapi di dalam tangisannya sama sekali tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Yang ada hanyalah ketakutan. Lalu kita harus bagaimana? Kalau tidak kita berikan, bagaimana kalau anak itu malah terus-terusan membebani kita? Dia sekarang kan sudah tidak punya jalan keluar lagi. Pasti dia akan terus merepotkan kita. Bagaimana kalau kita bawa dia ke pengobatan alternatif saja? Pengobatan alternatif kan biayanya jauh lebih murah. Siapa tahu masih bisa sembuh. Ayahku menghela napas panjang dengan nada suara yang mendingin dia berkata, pengobatan alternatif apa? Penyakit yang medis modern saja tidak sanggup jamin sembuh. Memangnya pengobatan alternatif bisa berbuat apa? Percuma saja, sama sekali tidak ada gunanya melakukan itu. Coba pikirkan cara agar kita bisa mengirimnya ke luar kota. Biar dia cari jalan keluarnya sendiri di luar sana. Baguslah kalau dia tidak menyusahkan keluarga kita. Lagi pula sejak kecil dia kan dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Jadi dia tidak terlalu dekat dengan kita. Mendengar kalimat terakhir itu, hatiku terasa benar-benar dingin. Rasanya seperti dilemparkan ke dalam gua es, ingin menusuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ternyata di dalam hati mereka, aku tidak pernah dianggap, melainkan hanya dianggap sebagai orang asing. Beban yang sama sekali tidak berharga. Saat aku sakit, bukannya berniat menolong, mereka malah ingin mendepakku keluar dan membiarkanku menderita sendirian di luar sana.
Ibuku terdiam sejenak, lalu menghela napas. Hah, tidak ada jalan lain lagi. Beberapa bulan lalu kakimu baru saja patah. Biaya rumah sakit kemarin juga sudah habis banyak. Sekarang kita sama sekali tidak punya tabungan lagi. Mana ada uang lagi untuk mengobati penyakit kankernya? Biarkan saja dia berobat seadanya di desa untuk bertahan hidup. Tapi Cencen kan sakit kanker, pasti butuh biaya yang sangat besar. Kita mana sanggup membayar semua itu? Jangan bahas soal kakiku lagi, bikin kesal saja. Ini semua karena orang tua itu terlalu banyak ikut campur. Dia bersikeras menyuruhku bekerja di ladang, makanya aku sampai terjatuh. Sekarang saat di desa tidak ada apa-apa. Dia masih saja menelepon untuk menanyakan apakah kakiku sudah sembuh, dan bertanya apakah aku mau pulang untuk membantunya. Persetan dengan semua itu, sudah bau tanah begitu, mengurus diri sendiri saja tidak becus, masih saja mau mengurusi orang lain. Mendengar itu, jantungku langsung berdegup kencang karena terkejut. Seluruh darah di tubuhku rasanya seperti membeku. Kakek sedang sakit, mereka tidak hanya menyembunyikannya dariku, tetapi mereka juga tega meninggalkannya begitu saja di desa. Bahkan saat kakek mencederai kakinya, mereka sama sekali tidak peduli. Bahkan tega mengucapkan kata-kata sekasar itu. Manusia macam apa mereka ini sebenarnya? Bagaimana bisa mereka melakukan hal sekejam ini? Kakek yang membesarkanku sejak kecil, dan dia selalu tulus memberikan segalanya untuk mereka. Tega-teganya mereka bersikap sekejam ini. Sangat berdarah dingin. Aku berdiri di balkon. Tubuhku gemetar hebat karena amarah yang meluap. Gigi-gigiku gemeretak kencang. Tanganku mencengkeram erat pagar balkon, hingga buku-buku jariku memutih. Kuku-kukuku menancap dalam ketelapak tanganku, dan rasa anyir darah mulai menyebar di dalam mulutku. Ternyata selama ini aku sama sekali tidak benar-benar mengenal mereka. Keegoisan dan kekejaman mereka benar-benar jauh di luar dugaanku. Semua ini harus segera diakhiri. Aku tidak akan membiarkan mereka punya kesempatan lagi untuk memanfaatkan siapapun. Dan aku juga tidak akan pernah berbelas kasih lagi kepada mereka, sedikit pun. Malam harinya Jiang Hao pulang kerja. Dia membuka pintu dan melangkah masuk, lalu tertegun saat melihatku duduk di sofa dengan wajah pucat pasi, dan tampak sangat tidak bertenaga. Dia sempat tertegun sejenak, lalu bertanya dengan santai, "Kak, kenapa sudah pulang? Kok wajah kakak kelihatan pucat sekali?" Ayah dan ibu tidak menyangka kalau aku terus menunggu di ruang tamu. Mereka juga tidak menduga kalau aku akan menguping pembicaraan mereka. Jadi mereka bergegas menarik Jiang Hao ke kamar utama dan langsung menutup pintu. Di sana mereka menceritakan segalanya tentang diriku kepadanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Termasuk fakta bahwa aku menderita kanker, serta niatku untuk meminta kembali rumah itu demi biaya operasiku, dan juga rencana busuk mereka untuk menyingkirkanku. Aku masih berdiri di balkon, mendengarkan percakapan mereka dari kamar tidur. Suara Jiang Hao terdengar sedikit ragu. Tapi, sepertinya kondisi kakak baik-baik saja. Tadi pagi saat aku pergi, dia masih duduk di ruang tamu, kelihatannya tidak parah. Apa jangan-jangan hasil pemeriksaannya yang salah? Suara ibu terdengar meninggi. Salah diagnosis apanya? Rumah sakit bahkan sudah mengeluarkan laporannya. Bagaimana mungkin itu bohong? Sekarang bukan saatnya membahas apakah penyakitnya itu parah atau ringan. Cepat pikirkan cara. Bagaimana caranya menyingkirkan kakakmu ke tempat lain, biar dia tidak bisa kembali lagi dan menjadi beban bagi kita. Kaki ayahmu baru saja diobati dan menghabiskan banyak uang. Sekarang kita sama sekali tidak punya tabungan lagi. Dari mana kita punya uang untuk mengobati kankernya? Uang ini kan masih kita butuhin buat biaya pernikahanmu nanti. Saat itu ayah tiba-tiba seperti teringat sesuatu. Dengan nada suara yang terdengar licik dan kejam, dia berkata kepada Jiang Hao, "Hao Hao, just, bukannya beberapa hari yang lalu kamu bilang ada agen travel semacam itu, yang kedoknya mau mempekerjakan orang di luar negeri, tapi aslinya malah menyelundupkan orang ke Myanmar Utara, yang kalau sudah sampai di sana, bakal susah banget buat pulang? Kamu masih punya jalurnya kan?" Jiang Hao sempat ragu sejenak. Dengan suara yang terdengar agak bimbang, dia menjawab, "Memang ada sih. Aku juga cuma dengar-dengar dari temanku. Orang-orang itu memang sengaja mengincar orang-orang yang sudah putus asa, lalu mengiming-imingi mereka kalau di Myanmar Utara bisa menghasilkan banyak uang. Dapat fasilitas gratis makan dan tempat tinggal. Tapi aslinya begitu sampai di sana, mereka bakal langsung disekap dan dikendalikan. Kalau tidak dipaksa kerja rodi, ya dipaksa melakukan penipuan online. Kalau tidak nurut, mereka bakal disiksa tanpa ampun. Intinya kalau sudah masuk ke sana, susah sekali buat meloloskan diri. Sama sekali tidak akan bisa kembali. Nah,
Kebetulan sekali, bukannya kakakmu sekarang sedang sakit kanker? Dia pasti merasa hidupnya sudah tidak ada harapan lagi. Kita bohongi saja dia, bilang kalau di Myanmar Utara ada seorang tabib tradisional hebat yang bisa menyembuhkan penyakit kanker. Kemampuan mengobatinya sangat luar biasa. Dan sudah banyak orang yang berhasil disembuhkan. Lalu kita daftarkan dia ke agen travel itu, supaya dia berangkat ke sana. Begitu dia pergi, dia tidak akan pernah bisa kembali lagi selamanya. Dengan begitu, kita akhirnya bisa terbebas dari beban yang menyusahkan ini. Penyakit kankernya itu hanya akan menyusahkan kita sampai mati. Seketika ketiga orang di dalam ruangan itu langsung terdiam. Mereka tampaknya sedang saling bertatapan, sambil menimbang untung dan ruginya selama beberapa menit. Akhirnya ayahku pun angkat bicara. Dengan nada tegas yang tidak boleh dibantah, "Sudah, kita putuskan begini saja. Bilang saja kita menyuruhnya pergi untuk menyegarkan pikiran, sekaligus berobat ke tabib tradisional itu. Kita cari kontaknya dan daftarkan dia ke sana. Kamu yang urus hal ini, Hau-Hau, harus kamu selesaikan dengan sangat rapi. Jangan sampai dia curiga sedikit pun." Ibu dan adikku tidak mengatakan apa-apa lagi. Tampaknya mereka hanya mengangguk tanda setuju. Terdengar langkah kaki pelan dari dalam kamar tidur. Sepertinya mereka sedang mendiskusikan detail rencananya. Aku hanya berdiri diam di balkon, mendengarkan semua rencana busuk mereka. Hatiku sama sekali tidak bergejolak. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang tak berujung. Tega-teganya mereka hanya demi menyingkirkan beban seperti diriku, sampai hati menjebak dan membohongiku agar pergi ke Myanmar Utara demi membuat hidupku hancur dan menderita di sana. Orang-orang seperti ini sama sekali tidak layak disebut keluarga. Mereka tak lebih dari orang jahat yang hanya ingin memanfaatkanku. Untung saja aku sudah lama mati rasa dan tidak berharap apa-apa lagi pada mereka. Dan aku juga sudah bersiap-siap sejak awal, aku pasti tidak akan membiarkan rencana licik mereka berhasil. Aku segera mengeluarkan ponselku, lalu mengirim pesan WeChat ke seorang teman lama. Dia bekerja di bidang keamanan dan punya beberapa anak buah yang sangat bisa diandalkan. Aku memberitahu bahwa besok aku butuh bantuannya untuk berakting dalam sebuah sandiwara. Setelah mengirimkan alamatnya, aku memintanya untuk membawa beberapa anak buahnya ke sini. Masalah bayaran gampang saja. Temanku itu langsung membalas pesanku dan bilang tidak masalah. Besok pagi-pagi sekali, dia berjanji akan datang tepat waktu. Setelah mengirim pesan itu, aku menyimpan kembali ponselku dan duduk lagi di sofa. Wajahku kembali kuatur agar terlihat pucat dan lemas, tampak sangat putus asa dan tidak berdaya, sembari menunggu mereka keluar dari kamar. Aku ingin melihat bagaimana kelanjutan sandiwara mereka. Keesokan paginya, tepat saat fajar baru saja menyingsing, mereka sudah mulai berakting di depanku. Pertama adalah Jiang Hao. Ia berjalan menghampiri, dengan raut wajah yang berpura-pura penuh rasa bersalah dan kepasrahan. Sambil menghela napas, dia menepuk pundakku dan berkata, "Kak, maafkan aku ya. Kemarin aku sudah mencoba meminjam uang ke semua rekan kerjaku, tapi tidak ada satupun yang mau meminjamkannya. Mereka semua kan cuma pekerja biasa, jadi tidak punya banyak tabungan di tangan. Tolong beri kami sedikit waktu lagi, kami akan cari cara lain dan mencoba meminjam kepada kerabat atau teman dekat. Uang di rumah sekarang benar-benar sudah habis. Huf, ini semua karena kami yang tidak berguna, sampai tidak bisa membantumu sama sekali." Sambil berkata begitu, Jiang Hao sengaja membuat matanya berkaca-kaca seolah ingin menangis. Berusaha meneteskan beberapa tetes air mata. Wajahnya tampak penuh penyesalan. Lalu ayahku juga berjalan mendekat dengan wajah yang diliputi rasa bersalah dan ia memukul-mukul dadanya sendiri. Dia membuka suara, "Chen-chen, salahkan saja ayah. Semua salah ayah. Kalau saja ayah tidak sok sibuk, ingin menabung lebih banyak uang untukmu dan Hao-Hao dengan mencoba bisnis kecil-kecilan. Tapi hasilnya bukan cuma tidak untung, malah semua uang keluarga habis tidak tersisa. Sekarang, sepeser pun kita tidak punya uang. Bahkan untuk membelikanmu makanan enak saja ayah tidak mampu. Salahkan saja ayah, salahkan ayah." Akhirnya, ibuku juga berjalan mendekat, menggenggam tanganku dengan mata merah yang berkaca-kaca, lalu menangis sambil berkata, "Chen-chen, kamu tenang saja, kami pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bahkan jika harus menjual semua harta yang kita miliki, kami akan cari cara untuk mengumpulkan uang demi mengobati penyakitmu. Ibu sudah berdiskusi dengan ayahmu. Kami ingin mendaftarkanmu ikut tur wisata dulu, agar kamu bisa pergi keluar kota untuk menenangkan diri. Akhir-akhir ini kamu pasti merasa stres karena penyakitmu. Jalan-jalan dan rileks sejenak pasti akan berdampak baik bagi kesehatanmu."
Begitu kamu pulang, kami akan langsung membawamu berobat ke rumah sakit besar. Tidak peduli seberapa banyak biayanya, kami pasti akan menyembuhkanmu." Mereka bertiga saling bersahut-sahutan, berakting dengan sangat dramatis hingga menangis terseduh-seduh. Orang yang tidak tahu kebenarannya pasti akan ternyuh oleh kepalsuan mereka. Sayangnya, aku sudah mengetahui rencana busuk mereka sejak lama. Melihat wajah-wajah munafik mereka, hanya membuatku merasa sangat muak. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menundukkan kepala dan berpura-pura tampak putus asa. Seolah duniaku sudah runtuh, agar mereka mengira aku benar-benar mempercayai kebohongan mereka. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar keributan yang sangat bising dari arah pintu. Ditambah suara seseorang yang menggedor pintu dengan keras, berteriak kencang, Jiang Chen, keluar kamu! Jangan pikir setelah berutang lalu kabur ke desa. Kamu bisa bebas begitu saja. Kemanapun kau kabur, bahkan sampai ke ujung dunia, kami pasti akan menemukanmu. Cepat buka pintunya!" Setelah itu, yang terdengar hanyalah suara gedoran pintu yang sangat keras. Bam, bam, bam! Pintu rumah itu sampai bergetar hebat karena digedor. Seolah-olah bisa jebol kapan saja. Hal itu sukses membuat ayah, ibu, dan adikku ketakutan setengah mati. Seketika, wajah ketiga orang itu berubah pucat pasi. Mereka langsung menghentikan sandiwara mereka, lalu menatap ke arah pintu dengan penuh ketakutan. Tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Yang Hao bahkan gemetaran di sekujur tubuhnya. Sambil terbata-bata menatapku, "Kak, kakak, apa kakak punya utang?" "Sebenarnya berapa banyak utang kakak? Kenapa sampai ada orang yang bisa melacak ke tempat ini?" Sambil terus mengoceh, dia berjalan dengan gemetaran untuk membukakan pintu. Sepertinya dia takut pintunya rusak dan dia harus ganti rugi ke pemilik kontrakan. Begitu pintu terbuka, 4 orang pria bertubuh kekar langsung melangkah masuk. Masing-masing dari mereka memiliki tinggi badan lebih dari 180 cm, berotot besar, dengan tatapan mata yang sangat galak dan dingin. Sekali lihat saja, siapapun tahu kalau mereka bukanlah orang-orang yang bisa diajak bercanda. Pria berbadan paling kekar yang memimpin di depan adalah Dajuang, temanku yang bekerja di bidang keamanan yang sengaja aku hubungi sebelumnya. Begitu Dajuang melangkah masuk ke dalam rumah, tatapannya menyapu ketiga orang yang ada di sana, lalu akhirnya tertuju tepat kepadaku. Dia sengaja memasang raut wajah yang sangat kejam, kemudian mendengus dingin, "Jiang Chen, kau pikir kau bisa bersembunyi setelah kehilangan pekerjaan dan jatuh sakit, hah? Heh, jangan harap kau bisa lolos begitu saja hanya karena kabur ke desa. Kalau hari ini kami tidak bisa menemukanmu dan tubuhmu keburu mati, lalu kepada siapa lagi kami harus menagih utang-utang kami?" Melihatku diam saja dan tidak menyangkal, ditambah dengan kehadiran 4 orang pria kekar yang tampak sangat beringas ini, seketika membuat mereka ketakutan, setengah mati hingga nyaris pingsan. Orang tuaku langsung berteriak histeris, "Kami akan panggil polisi. Siapa kalian? Cepat keluar dari sini. Kalau tidak, kami akan panggil polisi." Sementara itu, Dajuang melemaskan pergelangan tangannya, lalu langsung duduk dengan santai di kursi, sambil tersenyum licik dan berkata dengan kejam, "Panggil saja, buruan panggil polisi. Biar kulihat, memangnya polisi bisa berbuat apa kalau datang ke sini. Jiang Chen berutang padaku total 1 juta yuan. Ada surat utang ini sebagai buktinya. Bahkan, kalau polisi datang, mereka juga harus mengakui utang ini kan?" Sambil berkata begitu, dia mengeluarkan sepucuk surat utang palsu dari saku celananya, lalu membantingnya ke atas meja. Angka 1 juta yuan itu seketika membuat kaki ayah, ibu, dan Jiang Hao lemas karena ketakutan. Mereka bertiga terhuyung-huyung, mundur beberapa langkah dan baru bisa berdiri tegak setelah berpegangan pada meja. Ibuku menunjuk hidungku sambil membentakku dengan keras. "Dasar anak durhaka, bagaimana bisa kamu berutang uang sebanyak ini? Apa kamu sudah gila? Kamu mau membunuh kami ya? Kenapa kami bisa membesarkan anak sepertimu?" Ayahku juga ikut memaki dengan murka. "Dasar anak tidak tahu diri. Apa yang sebenarnya kamu lakukan di luar sana? Sampai berutang uang sebanyak ini. Bagaimana kami bisa bertahan hidup? Dosa apa yang kami perbuat di kehidupan sebelumnya? Sampai harus melahirkan anak laki-laki sepertimu." Jiang Hao juga menatapku dengan tatapan jijik. "Kakak keterlaluan sekali sih, selalu saja cari masalah. 1 juta yuan. Keluarga kita bahkan tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam beberapa generasi. Kakak sengaja mau menyudutkan kami sampai mati, ya?" Aku sengaja memasang wajah ketakutan dan tidak berdaya, lalu menyahut dengan terbata-bata, suaraku bergetar seolah ingin menangis. "Ah,
Aku juga tidak sengaja. Dulu, aku kan ingin membeli rumah di kota Jing. Jadi aku memakai sebagian uangnya untuk membayar uang muka. Lalu, aku juga menghabiskan sebagian untuk pacarku. Siapa sangka rumahnya batal kubeli. Pekerjaanku juga hilang. Dan sekarang malah terlilit utang sebanyak ini. Aku juga tidak tahu harus bagaimana lagi. Wajah ayahku langsung memerah padam karena marah. Dia mengangkat tangannya, hendak mendorongku kasar. Melihat itu, Dajuang bergerak dengan cepat. Dia langsung melangkah maju untuk melindungiku sambil memelototi ayahku. Seraya mendengus dingin, aku tidak peduli dia sedang sakit atau tidak. Awas saja kalau kalian berani menyentuhnya. Kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk padanya, jangan harap kalian bisa menyalahkan kami dan lari dari tanggung jawab. Ayahku langsung terdiam ketakutan melihat tatapan Dajuang. Tangannya yang sempat melayang di udara mendadak kaku, tidak berani diturunkan. Dajuang melirik sekilas ke arah mereka bertiga, lalu mendengus dingin, aku juga tidak mau memperbesar masalah ini. Toh, bayar utang itu sudah jadi kewajiban. Aku sudah cari tahu, dia punya sebuah rumah atas namanya di sekitar sini. Serahkan saja rumah itu untuk melunasi utangnya. Utang 1 juta yuan itu bisa langsung lunas dengan rumah itu. Dan masalah ini pun dianggap selesai. Kalau tidak, kami akan datang membuat keributan setiap hari. Dan jangan harap hidup kalian bisa tenang. Ayahku menatap keempat pria berbadan kekar itu, yang hampir memenuhi seisi ruangan kecil kami. Begitu terintimidasi oleh aura mereka. Bicaranya sampai terbata-bata. Sambil melambaikan tangan berulang kali, dia berkata, kami tidak punya uang. Rumah itu juga bukan miliknya. Tapi milik kami. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia, jadi kami tidak bisa memberikannya. Dajuang tersenyum sinis, lalu merogoh saku celananya, dan mengeluarkan selembar surat pernyataan. Pemutus hubungan orang tua dan anak yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dia menghempaskannya ke atas meja. Kalau kalian memang tidak mau menyerahkan rumah itu untuk bayar utang, maka tanda tangani saja surat ini. Sambil menunjuk ke arah surat itu, dia berkata dengan penuh penekanan. Begitu kalian menandatangani ini, artinya kalian dan Jiang Chen resmi memutus semua hubungan keluarga. Utang-utangnya tidak akan ada hubungannya lagi dengan kalian. Dan kami akan membawa anak kalian pergi. Tentang bagaimana nasibnya nanti, kalian tidak perlu ikut campur. Sampai di sini, dia menyeringai dingin. Aku sendiri yang akan mencari cara untuk memeras uang itu darinya. Kalaupun kondisi fisiknya sedang buruk, pasti selalu ada cara agar dia bisa melunasinya. Mendengar hal itu, ayah, ibu, dan adikku langsung berbinar gembira, seolah-olah baru saja menemukan secercah harapan untuk menyelamatkan diri. Raut kegembiraan yang luar biasa langsung terpancar di wajah mereka. Dengan gerakan yang sangat cepat mereka mengambil pena, lalu di atas surat pernyataan putus hubungan keluarga itu, mereka menandatangani nama mereka masing-masing, dan langsung membubuhkan cap jempol. Melihat ekspresi di wajah mereka, rasanya mereka sangat bersyukur karena ada hal seberuntung ini. Akhirnya bisa benar-benar lepas dari beban dan pembawa sial seperti diriku. Begitu selesai tanda tangan, mereka langsung menyerahkan surat pernyataan itu kepada Dajuang, seolah-olah takut terlambat sedetik saja. Ayahku bahkan buru-buru berteriak, "Pergi! Cepat bawa dia pergi!" Kami sudah tidak ada hubungannya lagi dengan dia, sama sekali tidak ada hubungan lagi. Mulai sekarang, jangan pernah cari kami untuk urusan apapun tentang dia. Ibuku juga langsung menimpali, "Benar-benar. Kami sudah lama memutuskan hubungan dengannya. Utangnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Kak, kalian cepat bawa dia pergi." Zhang Hao bahkan terlihat sangat santai. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Cepat pergi sana. Jangan datang mengganggu kami lagi." Dajuang meremas surat pernyataan putus hubungan itu. Dia mengertakkan rahangnya kuat-kuat. Lalu berkata dengan penuh amarah, "Aku benar-benar belum pernah melihat keluarga seperti kalian. Anak kandung sendiri sedang sakit, bukannya dibantu. Kalian malah berharap dia celaka. Baik, orangnya aku bawa pergi. Awas saja kalau nanti kalian menyesal." Aku menatap mereka bertiga yang tampak begitu tidak sabaran, sangat dingin, dan sama sekali tidak punya perasaan. Harapan terakhir di dalam lubuk hatiku pun seketika sirna tanpa sisa. Tanpa berbalik ataupun melirik mereka lagi, aku melangkah pergi bersama Dajuang dan teman-temannya, meninggalkan tempat yang menjijikan ini dengan langkah lebar. Begitu keluar dari lorong gedung dan masuk ke dalam mobil Dajuang, suasana tegang di dalam mobil langsung mencair begitu saja. Dajuang menurunkan kaca mobil lalu berkata dengan penuh kekesalan, "Kak, keluargamu itu benar-benar keterlaluan. Ini benar-benar di luar akal sehatku. Keluarga macam apa mereka itu? Bahkan lebih buruk daripada orang asing."
Baguslah kalau putus hubungan. Baguslah kalau benar-benar putus hubungan sekalian. Mulai sekarang tidak perlu lagi berurusan dengan mereka. Teman-teman yang lain langsung ikut mengiyakan. Mereka bilang tidak pernah melihat orang tua dan adik yang begitu egois dan berdarah dingin. Mereka menyuruhku untuk tidak usah memedulikan mereka lagi ke depannya. Aku menatap Dajuang dengan penuh rasa terima kasih juga kepada teman-teman lain yang sudah datang membantu. Aku menjabat tangan mereka satu persatu, lalu mengeluarkan segepok uang tunai dari dalam tas. Aku memberikan masing-masing 2.000 yuan sebagai uang lelah. Mereka langsung menolak sambil mengibaskan tangan dan berkata, kalau kami ini teman, hal kecil seperti ini sama sekali bukan masalah. Jadi tidak usah memberi mereka uang. Tapi pada akhirnya aku tetap memaksa mereka untuk menerimanya. Setelah melepas kepergian Dajuang dan yang lainnya, aku tidak membuang waktu. Aku langsung mengemudikan mobil menuju desa tempat kakek tinggal. Hatiku benar-benar cemas dan tidak tenang. Sambil membawa surat pernyataan putus hubungan itu, mobilku melaju kencang sepanjang jalan. Di dalam kepalaku hanya ada satu pikiran, yaitu secepatnya menemui kakek, membawanya pergi dari tempat ini untuk berobat ke rumah sakit keluarga Jin. Jalanan di desa itu sangat buruk, penuh dengan lubang di mana-mana. Aku harus menyetir selama lebih dari 2 jam baru bisa sampai. Aku langsung menuju ke rumah tua kakek. Begitu aku mendorong pintu dan masuk, halaman rumah tampak dipenuhi semak belukar, seolah-olah sudah sangat lama tidak diurus. Kakek sedang duduk di sebuah kursi kayu kecil di halaman, menikmati hangatnya sinar matahari. Kondisi fisiknya terlihat sangat kuyu dan lemas. Rambutnya memutih dan punggungnya sudah bungkuk sekali. Kakinya terbalut dengan perban yang tebal, bahkan kain kasa itu tampak mulai menghitam. Sepertinya luka kakek sudah mengalami infeksi. Saat kakek melihatku masuk, beliau sempat tertegun sejenak, lalu buru-buru berusaha memaksakan diri untuk berdiri. Rona bahagia terpancar di wajahnya saat berkata, "Cencen, kenapa kamu bisa ada di sini? Apakah pekerjaanmu melelahkan? Kenapa tiba-tiba pulang?" Kakek terus berbicara sambil mencoba turun ke tanah untuk menghampiriku. Saat kakek hendak menuangkan segelas air untukku, aku segera melangkah maju, menahan tubuh kakek agar beliau tidak banyak bergerak. Melihat wajahnya yang begitu kuyup, serta luka meradang di kakinya, aku tidak sanggup lagi menahan air mata. Tenggorokanku terasa tercekat hingga tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Kakek adalah orang yang merawatku sejak kecil. Beliau selalu melimpahiku dengan kasih sayang. Namun sekarang, beliau malah berakhir dalam kondisi mengenaskan seperti ini. Dibuang begitu saja di desa oleh putra dan menantunya sendiri, telantar tanpa dipedulikan sama sekali, bahkan luka di kakinya pun tidak ada yang mengurus. "Kakek, jangan banyak bergerak dulu. Bagaimana keadaan kaki kakek? Kenapa kakek tidak pergi ke rumah sakit untuk diperiksa?" Tanyaku sambil membantu kakek duduk dengan suara yang serak karena menahan tangis. Saat aku mengulurkan tangan dan menyentuh kaki kakek dengan lembut, kakek langsung mengernyitkan dahi karena menahan sakit. Kakek hanya tersenyum tipis, mencoba terlihat tegar sambil berkata, "Tidak apa-apa. Kakek cuma sempat terjatuh. Didiamkan beberapa hari juga bakal sembuh sendiri. Tidak perlu sampai ke rumah sakit. Di sana biayanya mahal sekali. Orang tuamu juga sedang kesulitan." Kakek tidak ingin merepotkan mereka. Mendengar perkataan kakek, dadaku rasanya semakin sesak dan perih. Kakek sudah menderita begini, tapi masih saja memikirkan mereka. Padahal mereka, bahkan sepatah kata perhatian pun tidak pernah mereka ucapkan. Mereka bahkan tega berkata, ingin membiarkan kakek telantar tanpa ada yang mengurus. Air mataku akhirnya tumpah ruah, tak sanggup lagi kubendung. Sambil menggenggam erat tangan kakek, aku terisak. "Kakek, maafkan aku datang terlambat. Kakek pasti sudah sangat menderita selama ini. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun membuat kakek menderita lagi. Sekarang juga, aku akan membawa kakek ke kota Jin untuk berobat di rumah sakit terbaik." Tanpa banyak bicara lagi, aku segera merapikan beberapa barang pribadi milik kakek, lalu membantunya masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas menuju kota Jin. Sepanjang perjalanan, kakek tidak henti-hentinya bertanya padaku ada apa sebenarnya. "Apa terjadi sesuatu?" "Nggak ada apa-apa kok, aku cuma kangen sama kakek." Makanya aku mau menjemput kakek untuk tinggal di ibu kota beberapa hari, sekalian nemenin kakek. Begitu sampai di ibu kota, aku langsung membawa kakek ke rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan yang dulu, yaitu sebuah rumah sakit rujukan utama. Aku langsung mendaftarkannya ke dokter spesialis tulang. Dokter pun segera memeriksa kondisi kakek secara menyeluruh. Ternyata kaki kakek cuma cedera karena jatuh. Tapi karena terlambat ditangani, lukanya jadi meradang dan ada sedikit retakan di tulangnya.
Untungnya kondisinya nggak terlalu parah. Asalkan kakek bisa istirahat dan dirawat dengan baik, serta rutin mengganti perbannya, kesehatannya pasti bakal cepat pulih. Mendengar penjelasan dari dokter, hatiku yang tadinya cemas seketika langsung lega. Aku pun segera mengurus proses rawat inap kakek dan menyewa perawat khusus untuk menjaganya. Nggak cuma itu, di dekat rumah sakit, aku juga membeli sebuah rumah siap huni yang sudah lengkap supaya kakek bisa beristirahat dengan nyaman setelah keluar dari rumah sakit nanti. Rumahnya memang nggak begitu luas, tapi sangat hangat dan nyaman. Semua perabotan dan peralatan elektronik pun sudah tersedia lengkap. Selama kakek menjalani perawatan, aku membagi waktu antara merawatnya dan mengurus perusahaan baru bersama teman-temanku. Kami beberapa orang patungan modal untuk mendirikan sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang kecerdasan buatan. Apalagi kami semua adalah orang-orang berpengalaman di bidang ini. Kami punya koneksi yang luas serta teknologi yang mumpuni. Siapa sangka, belum lama perusahaan kami berjalan. Kami sudah berhasil mendapatkan investasi senilai puluhan juta. Bisnis kami pun berkembang dengan sangat pesat dan pesanan terus mengalir tanpa henti. Memanfaatkan momentum bagus ini, aku sekalian menginvestasikan uangku ke beberapa proyek kecil yang menurutku punya potensi besar. Ada proyek di bidang energi baru terbarukan, dan ada juga di bidang industri kreatif. Nggak disangka, instingku ternyata cukup tajam. Semua proyek kecil itu malah menghasilkan keuntungan. Bahkan, keuntungan yang didapat pun jumlahnya sangat besar. Hanya dalam beberapa bulan saja, kekayaanku melonjak berkali-kali lipat. Tak lama kemudian, aku kembali membeli sebuah villa mewah di kota Jin, lengkap dengan halaman dan taman yang luas. Lingkungannya pun sangat nyaman dan tenang. Dengan memanfaatkan kebijakan penarikan talenta baru, aku berhasil memindahkan status kependudukanku dan resmi menjadi warga kota Jin seutuhnya. Pemulihan cedera kaki kakek berjalan sangat baik. Begitu keluar dari rumah sakit, aku langsung membawanya tinggal di villa. Di sana sudah disediakan asisten rumah tangga dan perawat yang khusus merawat dan menyiapkan makanan kakek sehari-hari. Menatap villa yang begitu luas dan terang benderang, serta taman indah di halamannya, wajah kakek tampak sangat tidak percaya. Sambil menggenggam erat tanganku, beliau bertanya, "Cencen, apakah rumah ini benar-benar milikmu? Bagaimana bisa kamu tiba-tiba punya uang sebanyak ini? Kamu tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, kan?" Aku tersenyum lalu menjelaskan padanya. "Perusahaan tempatku menanam modal dulu, sekarang sudah melantai di bursa, kek. Aku dapat pembagian keuntungan yang lumayan besar. Lalu aku juga membuka usaha baru bersama teman, dan semua proyek yang kami danai menghasilkan banyak uang. Ini semua murni penghasilan yang sah kok." Mendengar itu, kakek baru bisa merasa lega. Beliau menatapku dengan senyuman penuh haru dan bangga. "Bagus, bagus sekali. Cencen, kita sekarang sudah jadi orang sukses. Kakek sangat bangga padamu. Kabar tentang aku yang membawa kakek tinggal di kota Jin memang tidak ingin kusembunyikan, lagi pula itu tidak akan bisa ditutupi. Orang-orang di desa pun segera mengetahuinya. Teman-teman lama kakek, serta para kerabat satu persatu, mulai berdatangan. Mereka mulai mencari tahu tentang keadaanku dari kakek, bertanya apakah aku benar-benar sudah sukses dan kaya raya di kota Jin. Kakek pun tidak menutup-nutupi apapun. Beliau menceritakan yang sebenarnya kepada mereka. Dia hanya sedang beruntung saja dan menghasilkan sedikit uang. Kakek juga meminta mereka untuk tidak menyebarluaskannya. Namun, sepandai-pandainya menyimpan rahasia, pasti akan bocor juga. Kabar tentang diriku pun perlahan-lahan mulai menyebar kemana-mana. Aku tahu cepat atau lambat, pasti akan ada orang yang datang mencariku, hanya untuk ikut menikmati hasilnya, atau bahkan mencoba memanfaatkanku. Tapi aku sama sekali nggak peduli. Mau rintangan apapun yang datang, pasti bakal kuhadapi. Kalau mereka tahu diri, mending jangan macam-macam denganku. Tapi kalau mereka ngelunjak, aku nggak bakal tinggal diam. Tapi, aku benar-benar nggak menyangka kalau orang pertama yang mencariku justru mantan pacarku sendiri, Lin Wan. Rupanya dia diam-diam mencari tahu dari teman-teman kami. Kalau sekarang aku sudah bebas finansial, sudah membeli villa di ibu kota dan menetap di sana. Pokoknya hidupku sekarang lagi jaya-jayanya. Setelah tahu hal itu, dia mulai sering gonta-ganti berbagai nomor asing cuman untuk meneror dan menggangguku. Dia terus-menerus menelepon dan mengirim pesan memohon-mohon biar kami bisa balikan. Hari itu, pas aku lagi sibuk rapat di kantor, ponselku tiba-tiba saja berdering. Karena nomornya asing, langsung saja kuangkat. Terdengar suara manja dan mendayu-dayu dari Lin Wan di seberang telepon. "Jang Chen, ini aku, Wan Wan. Gimana kabarmu akhir-akhir ini? Kamu baik-baik saja kan? Kemarin itu..."
Aku kan cuma kesal gara-gara kamu pulang kampung nggak bilang-bilang sama aku. Aku cuma mau manja dan ngambek sedikit. Tapi kok tega banget sih? Lama sekali kamu nggak ngehubungin aku. Aku kangen banget tahu sama kamu. Begitu mendengar suaranya, dahiku langsung mengernyit seketika. Perutku rasanya langsung mual karena saking jijiknya. Aku langsung membentaknya dingin, Linwan, kan kamu sendiri yang waktu itu minta putus. Nggak usah pura-pura hilang ingatan kayak gitu. Kita berdua sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Mulai sekarang, jangan pernah berani telepon aku lagi. Linwan sempat terdiam sejenak, tapi sedetik kemudian, dia mulai merengek manja lagi. Dengan suara centil yang bikin merinding, dia berkata, siapa bilang kita putus? Kemarin itu kan, kamu mah. Namanya juga perempuan. Wajar dong kalau sesekali suka ngambek. Waktu itu aku cuma lagi kalut saja. Aku minta putus juga terpaksa karena dipaksa sama ibuku. Jeng Chen, maafkan aku ya please. Ayo kita mulai dari awal lagi. Aku masih mencintaimu. Aku sampai hampir tertawa dibuatnya. Perempuan ini benar-benar tebal muka dan gak tahu malu. Padahal dulu, waktu dia mutusin aku, kata-katanya kejam sekali. Dulu kamu menganggapku sama sekali tidak berguna. Sekarang setelah tahu aku kaya, kamu malah minta balikan. Kamu pikir aku ini bodoh? Jangan konyol. Masih mau bertingkah manja segala. Bukannya kamu sudah punya pacar baru? Kudengar dia orang lokal, keluarganya punya rumah dan mobil. Bukannya kamu mau menikah dengannya? Jangan ganggu aku lagi. Aku tutup ya. Aku berniat langsung menutup telepon setelah selesai bicara. Lingwan langsung panik seketika. Dia berteriak di seberang telepon, "Hei, Jang Chen, aku tidak mencari orang lain. Pria itu cuma dikenalkan oleh ibuku. Aku sama sekali tidak menyukainya. Aku bersamanya cuma pura-pura saja. Baru-baru ini aku sadar kalau orang yang paling kucintai itu masih kamu. Tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah, jangan pernah berharap. Aku tidak akan pernah mau balikan sekarang. Dulu mataku benar-benar buta sampai bisa menyukaimu." Nadaku terdengar sangat dingin, penuh dengan sindiran tajam. Tadinya aku ingin memberitahumu kalau aku sudah kaya dan dapat bonus dividen lebih dari 60 juta yuan. Tadinya aku ingin menikahimu, membelikanmu rumah dan mobil, supaya kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Bisa hidup tenang dan nyaman. Tapi kamu malah tidak mau hidup seperti itu. Kamu menganggapku tidak becus dan tidak pantas untukmu. Lalu sekarang buat apa kamu memohon-mohon padaku? Mendengar aku mendapatkan bonus dividen lebih dari 60 juta yuan, Lingwan langsung terpaku seketika. Beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Suaranya dipenuhi penyesalan mendalam dan rasa bersalah. Jiang Chen, aku salah. Aku benar-benar salah. Seharusnya aku tidak sematerialistis itu. Seharusnya aku tidak meremehkanmu. Pria itu, dia sama sekali bukan orang baik. Dia kecanduan judi dan punya utang di mana-mana. Dia juga sering bersikap kasar padaku. Aku sama sekali tidak bahagia bersamanya. Jiang Chen, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Aku tahu di dalam hatimu masih ada aku. Kamu mau kan maafin aku sekali ini aja? Semua ini kan salahmu sendiri. Orang sepertimu memang hanya pantas menjalani hidup yang seperti itu. Jangan datang untuk merusak hidup orang lain, ucapku dingin. Aku langsung mematikan teleponnya, lalu memblokir nomor itu juga. Aku merasa suara tangisan Lingwan terdengar sangat memekakan telinga. Keadaannya yang begitu mengenaskan hari ini, semuanya adalah akibat dari pilihannya sendiri. Salahnya sendiri punya mata tapi buta, tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kupikir setelah memblokir nomor Lingwan, dia tidak akan pernah menggangguku lagi. Namun siapa sangka, hanya dalam beberapa hari, ibunya Lingwan malah meneleponku. Di seberang telepon, suara ibunya Lingwan terdengar penuh rasa bersalah dan memohon. Jiang Chen, ini semua salah tante. Salahkan saja tante. Tantelah yang memaksa Wan putus denganmu dan memaksa dia untuk bersama dengan pria itu. Wan sekarang hidup menderita. Dia selalu disiksa dan ditindas oleh pria itu. Maafkan Wan ya, biarkan dia kembali ke sisimu. Dia sudah tahu kalau dia salah. Tante, aku masih ingat betul saat aku berkunjung ke rumah tante dulu. Tante tidak bicara seperti ini, ucapku dengan nada dingin. Teringat kembali saat aku mendatangi rumah Lingwan dulu. Hal itu seketika membuat hatiku sangat kesal. Jika tidak bisa mengumpulkan uang 2 juta yuan, jangan harap bisa datang melamar. Tante bilang aku ini cuma orang miskin dari kampung, tidak punya masa depan dan tidak pantas bersanding dengan Wanmu. Tante bahkan membuang semua hadiah yang sudah kusiapkan dengan susah payah. Mengusirku pergi dan mengataiku tidak akan pernah sukses seumur hidup. Katanya aku tidak akan pernah bisa membeli rumah di kota besar. Tante juga bilang kalau aku tidak bisa mengumpulkan uang 2 juta yuan, maka aku tidak boleh datang untuk melamarnya.
Apa tante sudah melupakan semua ucapan itu? Sampai sekarang, aku masih ingat jelas bagaimana raut wajah mereka saat itu. Ayahnya Lingwan hanya duduk santai di sofa, bahkan tidak sudi melirikku sedikit pun. Sedangkan ibunya Lingwan dengan begitu sombongnya, terus merendahkanku sampai aku terlihat tidak berharga sama sekali. Lingwan berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah menyetujui semua tindakan ibunya. Harusnya sejak dulu aku menyadari sifat asli mereka. Hanya saja, saat itu aku benar-benar buta karena cinta. Aku bodoh, mengira asal aku terus berusaha, aku bisa mendapatkan restu mereka. Di seberang telepon, Ibu Linwan terdiam sejenak. Dia benar-benar bungkam mendengar kata-kataku. Setelah beberapa detik, barulah dia meratap memelas. Itu, itu, itu semua karena ibu sempat khilaf saat itu. Ibu benar-benar buta, sampai tidak mengenali orang hebat sepertimu. Jang Chen, kamu kan orang yang berlapang dada. Jangan masukkan ke dalam hati ucapan kami ya, Wan Wat. Dia sekarang sudah tahu kalau dia salah, dia juga masih mencintaimu. Tolong maafkanlah dia. Dia itu kan cuma seorang perempuan. Mencari pria yang cocok untuknya itu sangat sulit. Anggap saja kamu sedang mengasihaninya. Mendengar ucapan itu, aku langsung tertawa sinis. Di mata mereka, aku ini tidak lebih dari sekadar sapi perah yang bodoh, yang kaya dan gampang ditindas. Karena sekarang hidup putri mereka sedang sengsara. Mereka mau kembali padaku agar aku menjadi penampungnya. Enak saja. Mana ada hal seindah itu di dunia ini. Tante maaf sekali, sekarang aku juga sudah jadi orang kaya. Jadi aku sudah tidak berselera lagi dengan Lingwan. Dia sudah tidak pantas bersamaku. Sampai jumpa. Begitu selesai bicara, aku langsung menutup teleponnya. Aku langsung memblokir nomor ibunya Lingwan. Dan sekaligus menyaring semua nomor tidak dikenal agar otomatis ditolak. Jauh dari pandangan, jauh dari masalah. Aku benar-benar tidak ingin ada sangkut paut lagi dengan keluarga parasit itu. Tabiat mereka benar-benar sangat menjijikan. Hari-hari pun berlalu begitu saja. Sambil mengelola bisnis perusahaan, aku juga selalu menemani kakek. Bisnis perusahaanku berkembang semakin pesat, dan pundi-pundi kekayaanku pun terus bertambah. Kesehatan kakek juga terlihat semakin membaik dari hari ke hari. Setiap hari beliau merawat bunga-bunga di halaman villa, memelihara burung kesayangannya, mengobrol dengan tetangga sebelah, bahkan ikut senam bersama di sore hari. Hidupnya terasa begitu santai, tenang, dan damai. Melihat kakek hidup bahagia, melihat mereka bahagia, hatiku juga terasa sangat tenang dan damai. Inilah kehidupan yang selama ini aku inginkan. Sederhana, tapi sangat membahagiakan. Hari ini cuacanya sangat cerah. Sinar matahari terasa begitu hangat. Aku dan kakek sedang berkebun di halaman villa. Di halaman itu ada sebidang tanah kosong yang sengaja kuubah menjadi kebun sayur kecil. Aku menanam beberapa jenis sayuran hijau, timun, dan juga tomat. Semuanya adalah sayuran kesukaan kakek. Sayuran hasil tanam sendiri jelas lebih sehat dan aman dimakan. Sekaligus bisa buat olahraga. Padahal dulu, aku paling malas kalau disuruh berkebun. Tapi sekarang, saat berkebun bersama kakek, mulai dari menggemburkan tanah, menabur benih, sampai menyiramnya, rasanya kok nyaman banget ya. Mungkin ini adalah rasa tenang yang memang sudah mengalir dalam darahku. Setiap kali menyentuh tanah, hatiku rasanya tenang sekali. Saat aku sedang berjongkok untuk memasang bilah bambu penyangga bibit timun, kakek masuk ke dalam rumah untuk mengambil air. Katanya ingin menyiram bibit-bibit sayur itu. Tiba-tiba saja, terdengar suara klakson mobil dari arah gerbang depan dan seseorang yang menggedor pagar halaman dengan kasar. Sambil berteriak, "Cencen, Jang Chen, buka pintunya. Ini kami, ayah dan ibu. Adikmu juga ikut. Kami datang untuk menjengukmu." Mendengar suara yang begitu ku kenal sekaligus ku benci itu, gerakan tanganku seketika terhenti, dan aku langsung mengernyitkan dahi. Tanpa perlu berpikir pun aku sudah tahu. Mereka pasti dengar kalau aku sudah kaya raya di kota, bisa beli villa mewah dan bahkan sudah menetap di sini. Makanya mereka sengaja datang ke sini untuk numpang hidup dan memanfaatkan diriku. Benar-benar seperti hantu gentayangan. Aku berdiri, lalu menepuk-nepuk tanganku untuk membersihkan sisa tanah. Kemudian berjalan ke depan halaman dan membuka gerbang. Ayah, ibu, dan adikku Jang Hao sedang berdiri di sana. Mereka memakai pakaian baru yang masih tampak kaku, sambil menenteng buah-buahan murah dan sekotak susu. Begitu melihatku membuka gerbang, wajah mereka bertiga langsung dipenuhi senyum manis yang dipaksakan. Jang Hao yang pertama kali membuka mulut dan tidak tahu dirinya, dia malah langsung menyalahkanku. Dengan nada sedikit kesal, Yuki berkata, "Kak, apa untungnya kamu membohongi kami? Sebagai keluarga, kamu masih saja licik. Lihat, kamu bahkan sudah punya villa mewah sendiri di Beijing.
Halamannya luas sekali. Rumahnya juga sangat indah. Tapi kamu bahkan tidak mengajakku dan orang tua masuk untuk duduk. Lihat betapa cemasnya ayah dan ibu karena ulahmu. Begitu tahu kamu jadi kaya raya di Beijing, kami langsung bergegas datang semalaman. Perjalanan yang terguncang-guncang ini, sampai membuat ayah dan ibu kelelahan. Aku menatap Jiang Hao yang bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan merasa dirinya paling benar. Sungguh luar biasa. Bagaimana bisa dia bersikap seamat tidak tahu malu seperti itu? Seolah-olah semua kelicikan mereka sebelumnya, termasuk rencana jahat mereka untuk menipuku ke Myanmar Utara, seperti tidak pernah terjadi saja. Aku menyeka lumpur di tanganku, lalu menatapnya dengan dingin. Jiang Hao, apa kamu lupa kalau kalian sudah memutuskan hubungan keluarga denganku? Kertas bukti itu kalian tanda tangani sendiri, dan bahkan dibubuhi cap jempol kalian. Kenapa? Begitu dengar aku punya uang, kalian langsung datang mau memanfaatkan aku. Mendengar kata-kataku yang begitu ketus, Jiang Hao, senyum di wajahnya langsung membeku. Dia mengernyitkan dahi, lalu berteriak, Xiang Chen, memangnya kalau kayak kamu hebat, hah? Bisa bicara yang sopan tidak? Hanya karena punya sedikit uang saja. Lagu sekali kamu. Bicara yang sopan dengan orang. Bicara yang sopan, apa kamu pantas? Nadaku sedingin es. Tatapanku penuh dengan nada mengejek. Rumah yang dulu kusiapkan untuk pernikahan, sekarang sudah atas namamu juga kan? Itu adalah hasil kerja kerasku selama 8 tahun. Menabung untuk membeli rumah itu, tapi kalian rebut dengan cara licik dan tipu daya. Kembalikan dulu apa yang menjadi milikku, baru bicara lagi. Begitu kata-kata itu terucap, mereka bertiga langsung tertegun dan kilatan kepanikan tampak di mata mereka. Bapakku bertanya dengan terbata-bata, kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Padahal kami sudah melakukannya dengan sangat rahasia. Bagaimana bisa kamu tahu kalau rumah itu sudah dibalik namakan atas nama Hao Hao? Aku membuang tisu bekas mengelap tangan ke samping, lalu langsung membentak penuh amarah. Aku sudah tahu sejak awal. Awalnya aku cuma ingin bercanda dengan kalian. Tapi siapa sangka, bukan cuma kalian sama sekali tidak punya rasa kasih sayang padaku, kalian bahkan tega menipuku agar pergi ke luar negeri dan membiarkanku jatuh dalam keterpurukan. Bapakku sempat merasa bersalah sejenak, tapi tiba-tiba dia menegakkan punggungnya kembali dan berteriak, memangnya kenapa kalau kami menjebakmu? Kamu itu anak kami. Jiang Hao itu adikmu. Sudah seharusnya kamu menghidupi kami dan membiayai kami. Aku sampai tertawa kecut melihat betapa tidak tahu malunya mereka. Benar-benar omong kosong. Aku tidak akan memberikan 1 sen pun lagi kepada kalian. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kalau tidak pergi sekarang, aku akan lapor polisi. Seketika bapak dan ibuku mulai menangis dan membuat keributan di depan pintu rumahku. Ya Tuhan, sungguh tidak adil. Anak sulung durhaka, punya uang banyak tapi tidak mau membiayai hari tua kami. Dia tidak peduli pada hidup dan mati orang tuanya sendiri. Dasar anak durhaka. Mendengar tangisan dan keributan mereka, aku menyumbat telingaku dan mengernyitkan dahi sambil berkata, kalian berdua ini siapa ya? Aku tidak punya orang tua. Surat pemutusan hubungan keluarga. Buktinya masih ada di tanganku. Bukannya kalian masih punya anak laki-laki? Tuh Jiang Hao, cepat. Kenapa kamu membiarkan orang tuamu menangis sehisteris ini? Benar-benar tidak tahu diri. Begitu mendengar perkataanku, bapakku menjadi sangat marah hingga ingin maju dan mendorongku. Aku langsung mencengkeram tangan bapakku. Kenapa? Masih mau main fisik? Memangnya kamu pantas menyentuhku? Kakekku terluka karena jatuh. Tapi kalian malah mengabaikannya dan membiarkannya begitu saja. Sedangkan aku cuma bercanda. Tapi kalian malah mengalihkan kepemilikan rumahku kepada adik. Cuma gara-gara kalian takut aku bakal habisin sedikit uang kalian. Pas aku bilang kalau aku lagi sakit, kalian malah tega-teganya mau nipu dan buang aku ke Myanmar Utara. Ada ya orang tua yang kelakuannya kayak kalian begini? Apa kalian benar-benar nggak takut kena karma, hah? Pas ngomong sampai di situ aku malah ketawa sinis. Padahal, tadinya aku cuma berniat mau bercanda sama kalian. Ingat, apa yang kita perbuat, Tuhan itu selalu melihat. Tapi ya sudahlah, Tuhan juga tahu kalau kalian emang nggak punya urat takut. Padahal waktu itu aku berniat mau beliin kalian villa dan rumah mewah, beliin mobil, terus masing-masing dikasih uang pensiun miliaran rupiah. Kakekku yang mendengar keributan itu langsung keluar sambil bertumpu pada tongkatnya dengan sangat marah. Kalian benar-benar keterlaluan. Aku ini ayahmu. Berani-beraninya kamu bicara soal berbakti pada orang tua di depanku? Selama bertahun-tahun ini, Chen Chen berjuang sendirian pakai usahanya sendiri. Sedangkan kalian egois banget malah tega mau mencelakai dia. Rumah yang dia punya itu harganya nggak murah.
Dikasih ke kalian aja sebenarnya dia udah kelewat baik. Sekarang mau apa lagi kalian datang ke sini? Berani-beraninya kalian nuntut Cencen buat berbakti. Sini kasih tahu aku, berbakti yang kayak gimana? Cencen udah habis ratusan juta rupiah cuma buat biayain pengobatan kakek. Sekarang kalian kembalikan semua uang itu ke dia. Sambil berkata begitu, kakek langsung berbalik ke arah pot-pot bunga. Mengambil pot itu dan langsung melemparkannya ke arah mereka. Seketika mereka bertiga ketakutan setengah mati dan langsung mundur ketakutan. Melihat kakekku yang emosinya makin meluap-luap dan mau maju lagi, mereka buru-buru berbalik dan lari terbirit-birit ke arah mobil. Ayah, ayah, tenang dulu, jangan emosi. Kakek, ini aku hau-hau, kek. Dasar anak nggak tahu diuntung. Aku segera memapah kakek dan memintanya untuk tenang supaya tidak mengganggu kesehatannya. Melihat mereka berhasil diusir, kakek langsung mendengus kesal tanpa peduli. Orang-orang kayak mereka itu udah lama. Kakek tahu busuknya. Kakek nggak capek kok. Keributan kecil begini belum seberapa. Dibanding waktu kakek joget bareng nenek Jiang sebelah rumah, yang porsi olahraganya jauh lebih gede. Cencen, kamu nggak usah takut ya. Orang-orang kayak gitu emang kudu diberi pelajaran. Ayo kita masuk ke dalam. Kakek bakal bikinin kue dadar manis kesukaanmu. Aku tersenyum hangat sambil memapah kakek masuk ke dalam rumah. Urusan pekerjaan hampir semuanya sudah aku selesaikan. Kakek juga usianya sudah semakin tua. Aku pun memutuskan untuk mengajak kakek pergi jalan-jalan. Dulu, beliau sudah bekerja keras setengah mati demi aku. Sejak aku mulai sibuk bekerja, aku hampir tidak punya waktu untuk menemaninya. Mumpung sekarang ada kesempatan, lagi pula ada orang-orang yang sama sekali tidak layak untuk aku buang-buang waktu. Apalagi sampai menguras energi hanya demi meladeni mereka. Tanpa pikir panjang, kami pun langsung bersiap. Setelah menyusun rencana perjalanan, aku mengajak kakek pergi menjelajahi keindahan gunung.